Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Nowas Cinema. Hari ini kita akan membagikan kisah yang dijamin bakal bikin emosi kalian campur aduk, gregetan, tapi berujung sangat memuaskan di akhir cerita. Bayangkan saja, seorang istri ditampar dan diusir dari rumah oleh suaminya sendiri demi membela sang ibu mertua. Tapi, mereka lupa satu hal penting. Sang istrilah pemilik sah rumah mewah beserta seluruh isinya. Penasaran kan bagaimana nasib suami dan ibu mertuanya saat kenyataan terungkap? Eits! Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya yang super seru ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari kami. Biar kita makin akrab dan saling kenal. Yuk absen dulu di bawah. Tuliskan nama kalian, asal kota, dan kata hadir di kolom komentar. Contoh, Rina, Surabaya, hadir. Ayo, penuhi kolom komentar dengan kehadiran kalian. Sudah siap melihat pembalasan dendam yang paling elegan? Yuk, siapkan camilan, posisikan duduk senyaman mungkin, dan mari kita mulai ceritanya. Angin malam berhembus cukup kencang ketika mobil mewah berwarna hitam mengkilap perlahan memasuki pelataran rumah megah bergaya Eropa klasik. Pagar besi tinggi yang terbuka otomatis itu seolah menjadi batas antara kerasnya dunia luar dan neraka kecil yang setiap hari harus Hesti hadapi di dalam sana. Mesin mobil dimatikan. Namun Hesti tidak langsung turun. Wanita dengan setelan blazer elegan itu menyandarkan kepalanya ke kemudi, memejamkan mata sejenak, mencoba mengusir rasa penat yang luar biasa setelah seharian penuh berkutat dengan tumpukan berkas, rapat pemegang saham, dan negosiasi bisnis yang menguras tenaga. Kepalanya berdenyut nyeri. Namun, ia tahu bahwa istirahat adalah kemewahan yang belum bisa ia nikmati malam ini. Dengan helaan napas panjang, Hesti meraih tas kerjanya, membuka pintu mobil, dan melangkah keluar. Suara hak sepatu tingginya beradu dengan lantai marmer teras rumah, menciptakan gema yang terasa kosong. Rumah ini sangat besar, dilengkapi dengan perabotan mewah dari luar negeri, lampu kristal gantung yang menyilaukan, dan karpet tebal yang harganya bisa membeli sebuah mobil baru. Semua ini adalah hasil keringatnya, darah, dan air matanya selama bertahun-tahun membangun perusahaan dari nol. Namun, di dalam rumah ini, ia tidak pernah diperlakukan sebagai seorang ratu, apalagi sebagai pemilik sah dari setiap jengkal kemewahan yang ada. Begitu Hesti mendorong pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir, hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyapanya. Sayangnya, hawa dingin itu tidak sebanding dengan sambutan yang menunggunya di ruang keluarga. Di atas sofa kulit asli keluaran terbaru, duduklah Bu Sekar. Wanita parubaya itu mengenakan gaun tidur berbahan sutra yang dibelikan Hesti bulan lalu, lengkap dengan perhiasan emas yang masih menempel di leher dan pergelangan tangannya. Di depannya, layar televisi berukuran raksasa menampilkan acara hiburan dengan volume yang cukup keras. "Baru pulang kamu, Hesti?" Suara Bu Sekar menggelegar, mengalahkan suara dari televisi. Nada bicaranya tajam, syarat akan sindiran dan ketidaksukaan yang tak pernah berusaha ia sembunyikan. Hesti menghentikan langkahnya, menekan dada untuk menahan emosi yang mulai mendidih. "Iya, Bu. Hari ini ada banyak masalah di kantor. Beberapa klien membatalkan kontrak sepihak, jadi aku harus mengurus semuanya sampai larut malam," jawab Hesti dengan suara pelan, mencoba menjaga sopan santun meskipun tubuhnya sudah terasa remuk. Bu Sekar mendengus sinis, sama sekali tidak peduli dengan penjelasan menantunya. Matanya menatap Hesti dari atas sampai bawah dengan tatapan meremehkan. "Alasan saja kamu ini. Perempuan macam apa yang keluyuran sampai malam begini? Suami kamu itu sudah banting tulang kerja keras buat menghidupi kamu, ngasih fasilitas mewah, ngasih rumah sebesar ini. Bukannya di rumah melayani suami dan mertua, malah sibuk sendiri di luar nggak jelas juntrungannya." Dada Hesti terasa sesak mendengar tuduhan itu. Kalimat itu bagaikan kaset rusak yang terus diputar ulang setiap kali ia pulang telat. Suaminya, Brian, banting tulang, menghidupi dirinya, mengasih rumah sebesar ini. Hesti rasanya ingin tertawa sinis saat itu juga. Gaji Brian di perusahaan lamanya bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik bulanan dan biaya perawatan kolam renang di rumah ini.
Pekerjaan Brian yang sekarang pun adalah berkat campur tangan Hesti yang diam-diam menanamkan modal di perusahaan temannya agar Brian bisa mendapatkan posisi manajer. Semua kemewahan ini, sertifikat tanah, BPKB mobil, hingga uang belanja harian, semuanya mutlak atas nama Hesti. Tapi demi menjaga harga diri suaminya di mata mertuanya, Hesti selalu mentransfer uang ke rekening Brian, membiarkan Brian yang menyerahkan uang tersebut kepada ibunya setiap bulan seolah-olah itu adalah hasil kerja kerasnya. "Ibu, tolong jangan bicara begitu. Aku kerja juga untuk kebutuhan di rumah ini." "Untuk apa? Untuk gengsi kamu sendiri kan?" potong Buskar dengan suara semakin tinggi. Wanita itu bangkit dari sofa, berjalan menghampiri Hesti dengan wajah marah. "Kamu pikir ibu nggak tahu? Kamu itu cuma mau pamer di depan teman-teman kamu kalau kamu wanita karir. Padahal kewajiban utama kamu itu ngurusin rumah. Lihat ini, AC di ruang tamu ini dari siang kurang dingin. Terus makanan di meja makan. Hambar semua. Kamu becus nggak sih nyari pembantu? Kalau perlu pecat saja dia besok pagi. Ganti yang baru. Ibu nggak mau makan makanan orang miskin seperti itu." Hesti memejamkan mata. Kepalanya semakin pusing. AC itu baru saja diservis minggu lalu, dan makanan yang disebut hambar itu adalah catering makanan sehat pesanan khusus karena Bu Sekar memiliki riwayat kolesterol tinggi. Tapi percuma menjelaskan hal itu kepada mertuanya. Di mata Bu Sekar, Hesti tidak akan pernah benar. Hesti selalu menjadi wanita kampung yang beruntung bisa dinikahi oleh putranya yang tampan dan sukses. "Baik, Bu. Besok aku akan panggil teknisi untuk mengecek AC-nya lagi. Dan soal makanan, nanti aku sampaikan ke pihak catering agar sedikit menyesuaikan bumbunya. Tapi tetap harus rendah kolesterol untuk kesehatan ibu." Jawab Hesti mencoba setenang mungkin, mengalah demi menghindari keributan yang lebih besar. Namun, sifat mengalah Hesti justru dianggap sebagai kelemahan oleh Buskar. Wanita tua itu melipat tangannya di dada, menatap menantunya dengan angkuh. "Bukan cuma itu urusan kamu. Ibu mau bicara soal uang bulanan." Hesti menatap mertuanya dengan dahi berkerut. "Uang bulanan? Bukannya awal bulan kemarin sudah ditransfer, Bu? Jumlahnya juga sudah aku lebihkan 5 juta dari biasanya." "5 juta itu mana cukup, Hesti?" bentak Bu Sekar, matanya melotot tajam. "Kamu pikir biaya hidup zaman sekarang murah? Bulan depan ada arisan keluarga besar. Ibu didapuk jadi tuan rumah. Ibu butuh beli perhiasan baru, baju seragam yang bagus. Belum lagi sewa catering yang mahal biar nggak malu-maluin keluarga kita. Teman-teman ibu itu semuanya orang kaya. Menantunya pada beliin barang branded. Masa ibu cuma pakai perhiasan yang ini-ini saja? Mau ditaruh di mana muka Brian kalau ibunya tampil gembel di depan teman-temannya?" Hesti terdiam. Jantungnya bergemuruh menahan amarah yang kian memuncak. Uang bulanan yang selama ini diberikan jumlahnya sudah sangat fantastis. Puluhan juta rupiah hanya untuk kebutuhan pribadi Bu Sekar di luar biaya makan dan fasilitas rumah yang semuanya ditanggung Hesti. Dan sekarang, mertuanya menuntut lebih hanya untuk ajang pamer yang tidak ada gunanya. "Bu, uang bulanan yang kemarin itu jumlahnya sudah sangat besar. Kalau untuk arisan, pakai saja uang yang ada. Keuangan sedang agak ketat bulan ini. Perusahaan sedang butuh banyak dana segar untuk proyek baru. Aku nggak bisa mengeluarkan uang lagi untuk hal-hal yang tidak mendesak." Ucap Hesti dengan nada yang mulai tegas. Ia sudah lelah berpura-pura semuanya baik-baik saja. Mendengar penolakan itu, wajah Bu Sekar memerah padam. Ia menunjuk tepat ke depan wajah Hesti. "Oh, berani kamu ngatur-ngatur keuangan keluarga ini? Uang itu uang Brian, bukan uang kamu. Kamu itu cuma numpang hidup enak di sini. Istri macam apa kamu ini? Pelit sama mertua sendiri. Pantas saja sampai sekarang kamu nggak bisa ngasih cucu buat ibu. Orang hati kamu busuk. Kamu sengaja kan mau bikin ibu malu di depan teman-teman arisan." Hati Hesti seolah dihantam godam yang sangat besar. Hinaan tentang keturunan adalah luka paling dalam yang terus-menerus digaruk oleh mertuanya. Selama ini Hesti diam. Selama ini Hesti menelan semua cacian demi mempertahankan rumah tangganya. Demi cinta butanya kepada Brian. Ia selalu berpikir suatu saat nanti kebaikannya akan membuka mata hati mertua dan suaminya.
Tapi malam ini, sambil menatap wajah penuh kebencian dari Bu Sekar, sesuatu di dalam diri Hesti patah. Sesuatu yang selama ini mengikatnya dalam kesabaran yang tak berujung perlahan hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa sehebat apapun ia berkorban, ia tidak akan pernah dihargai di rumah ini. Rumah yang ia beli dengan uangnya sendiri. Rumah yang sertifikatnya tertulis jelas atas nama Hesti Maharani. Hesti menurunkan tangan Bu Sekar yang menunjuk wajahnya perlahan-lahan. Ia tidak menunduk. Ia tidak menangis seperti biasanya. Hesti menatap langsung ke dalam mata mertuanya dengan tatapan yang sangat dingin dan kosong. Sebuah tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Di balik keheningan malam dan suara televisi yang masih menyala, sebuah rencana mulai terbentuk sempurna di kepala Hesti. Rencana untuk mengakhiri sandiwara menyakitkan ini. Rencana untuk mengambil kembali semua yang menjadi haknya, dan membiarkan mereka yang sombong terjatuh pada kenyataan yang paling pahit. Sinar matahari pagi yang menembus celah tirai beludru tebal di kamar utama sama sekali tidak memberikan kehangatan bagi Hesti. Wanita itu sudah terjaga sejak pukul 4 pagi. Duduk diam di tepi ranjang dengan sepasang mata yang menatap lurus ke arah sosok pria yang tengah tertidur lelap di sebelahnya. Brian mendengkur halus. Wajahnya tampak begitu damai dan tanpa beban, seolah pertengkaran hebat yang terjadi semalam antara istrinya dan ibunya sama sekali tidak pernah terjadi. Hesti tersenyum getir dalam diam. Selama 3 tahun pernikahan mereka, begitulah cara Brian menghadapi badai. Menutup mata, menutup telinga, dan membiarkan Hesti berdiri di garis depan menghadapi semua tuntutan dan caci maki ibunya sendirian. Rasa cinta yang dulu selalu menjadi alasan utama Hesti untuk bertahan kini telah menguap tanpa sisa, mengering hingga ke dasarnya, dan digantikan oleh kekecewaan yang sudah mengerak menjadi bongkahan es di dalam dadanya. Ia berdiri perlahan, melangkah menuju kamar mandi tanpa menimbulkan suara sekecil apapun yang bisa membangunkan suaminya. Air dingin yang mengguyur tubuhnya pagi itu seakan membilas sisa-sisa kenaifan dan harapan kosong yang selama ini membutakan akal sehatnya. Hesti menatap pantulan dirinya di cermin wastafel. Mata yang dulu selalu memancarkan kelembutan dan kesabaran tanpa batas kini telah berubah total. Memancarkan sorot mata seorang pebisnis yang tajam, penuh perhitungan, dingin, dan tanpa ampun. Tepat pukul 6 pagi, Hesti sudah berpakaian sangat rapi dengan setelan kerja berwarna abu-abu gelap yang elegan. Ia menuruni tangga rumah mewahnya dengan langkah yang sangat teratur. Di ruang makan yang luas, Bu Sekar belum terlihat batang hidungnya. Hanya ada beberapa asisten rumah tangga yang sedang sibuk menyajikan sarapan dengan wajah tegang. Sangat berhati-hati agar tidak membuat kesalahan kecil yang bisa memancing kemarahan nyonya besar palsu di rumah itu. Hesti sepenuhnya mengabaikan meja makan, melangkah lurus menuju garasi, dan melajukan mobil mewahnya membelah jalanan kota yang masih relatif sepi dari hiruk-pikuk kendaraan. Namun, pagi ini ia tidak mengarahkan kemudinya menuju gedung perkantoran tempatnya biasa bekerja memimpin perusahaannya. Ia berbelok tajam ke sebuah firma hukum elit yang terletak di pusat kawasan bisnis paling bergengsi di kota itu. Ratih, pengacara pribadi sekaligus sahabat kepercayaannya sejak masa kuliah, sudah menunggunya di ruang pertemuan VVIP. Di atas meja kaca berukuran panjang tersebut, beberapa map tebal bersampul merah sudah tersusun sangat rapi. Ratih menatap Hesti dengan sorot mata penuh arti saat sahabatnya itu melangkah masuk dengan aura yang sangat berbeda dan duduk di hadapannya. "Kamu benar-benar sudah memikirkan semua ini matang-matang, Hes?" Tanya Ratih memecah keheningan ruangan yang kedap suara itu. Nadanya terdengar sangat hati-hati namun menyiratkan dukungan yang mutlak. "Begitu kamu menandatangani berkas-berkas ini, tidak akan ada jalan untuk membatalkannya. Rumah mewah di kawasan elit itu, aset terbesar yang kamu bangun dengan keringat dan darahmu sendiri, akan berpindah tangan secara permanen hari ini juga." Hesti menyesap kopi hitam tanpa gula yang sudah disiapkan untuknya, membiarkan rasa pahit itu mengalir membasahi tenggorokannya, menyamai rasa pahit di hatinya. "Aku tidak pernah seyakin ini seumur hidupku. Rumah itu bukan lagi istana impian bagiku, melainkan sebuah penjara mewah tempat aku terus-menerus dihisap tanpa belas kasihan sedikitpun. Mereka pikir aku ini hanyalah mesin pencetak uang yang tidak memiliki perasaan dan harga diri. Mereka lupa bahwa mesin pun bisa dimatikan paksa jika pemiliknya sudah merasa sangat muak." Ratih mengangguk pelan.
Ia sangat memahami kedalaman luka sahabatnya itu karena ia tahu persis perjuangan Hesti dari bawah. Secara hukum, posisi kita tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Sertifikat hak milik rumah itu murni 100% tertulis atas nama Hesti Maharani. Pembeliannya dilakukan menggunakan dana dari rekening pribadimu yang buktinya sangat kuat. Bahkan jauh sebelum kamu dan Brian mendaftarkan pernikahan ke catatan sipil. Ditambah lagi, perjanjian pranikah kalian secara tegas memisahkan seluruh harta kekayaan. Brian dan ibunya sama sekali tidak punya hak sepeser pun. Bahkan tidak memiliki celah hukum sekecil debu untuk menuntutmu atau mengklaim aset tersebut di masa depan. Sangat bagus, jawab Hesti singkat dan dingin. Matanya tidak berkedip sedikit pun. Lalu, bagaimana dengan pembelinya? Apakah dia menyetujui syarat khusus yang aku ajukan secara sepihak semalam? Tepat saat Hesti menyelesaikan kalimatnya, pintu ruang pertemuan terbuka. Seorang pria parubaya dengan postur tubuh tegap, rambut yang mulai memutih namun ditata sangat rapi, dan setelan jas yang harganya setara dengan sebuah mobil melangkah masuk. Ia didampingi oleh 2 orang asisten berbadan besar dengan wajah yang sangat kaku. Pria itu adalah Pak Tito, salah satu raja properti paling disegani dan ditakuti di kota ini. Ia dikenal luas sebagai sosok pebisnis yang bertangan besi, sangat kejam dalam bernegosiasi, dan tidak pernah mau berurusan dengan drama picisan. Spesialisasinya adalah membeli properti bermasalah, rumah sitaan, atau aset-aset bernilai tinggi yang membutuhkan likuidasi cepat dengan pembayaran tunai, lalu membersihkan aset tersebut tanpa ampun untuk dijual kembali dengan harga selangit. Selamat pagi, Bu Hesti. Sapa Pak Tito dengan suara baritonnya yang berat dan berwibawa, menggema di seluruh sudut ruangan. Ia duduk di kursi seberang meja, menatap Hesti dengan pandangan menilai yang tajam. Pengacara Anda sudah menyampaikan penawaran yang sangat menarik tadi malam. Sebuah hunian premium di kawasan paling elit, dijual sangat cepat di bawah harga pasar, dengan sistem pembayaran tunai utuh hari ini juga. Dan tentu saja Bapak tidak lupa dengan syarat mutlak dari saya, Pak Tito. Hesti menatap langsung ke dalam mata pria tua itu tanpa sedikit pun keraguan atau rasa gentar. Bapak harus mengambil alih properti itu malam ini juga. Tepat pukul 8 malam. Bapak bebas membawa petugas keamanan perusahaan Bapak sebanyak apapun yang dibutuhkan. Saya ingin rumah itu dikosongkan malam ini juga, tanpa kompromi, tanpa negosiasi, dan tanpa memberikan waktu toleransi 1 detik pun kepada siapapun yang masih berada di dalam bangunan tersebut. Pak Tito tertawa pelan mendengarnya. Suara tawanya terdengar berat. Ia sudah malang melintang di dunia bisnis properti selama puluhan tahun, melihat ribuan transaksi dengan berbagai motif yang melatar belakanginya. Namun, melihat seorang wanita muda yang tampak begitu elegan dan tenang, tanpa sedikit pun meneteskan air mata, menjual rumah mewahnya secara dadakan hanya untuk memberikan pelajaran fatal pada parasit di hidupnya, adalah sesuatu yang sangat langka dan sangat ia nikmati. Saya sangat menyukai gaya Anda berbisnis, Bu Hesti. Sangat lugas, kejam, dan luar biasa efisien. Puji Pak Tito sambil merapikan tumpukan dokumen di depannya. Kebetulan perusahaan saya memang sedang gencar mencari aset tambahan di kawasan tersebut untuk segera dibongkar dan dijadikan klaster hunian eksklusif yang baru. Jadi, mengosongkan rumah itu secepat mungkin memang sangat sejalan dengan agenda bisnis utama saya bulan ini. Surat perintah pengosongan akan segera saya terbitkan siang ini juga untuk kepala tim keamanan saya. Pastikan mereka tidak memberikan celah sedikit pun. Orang-orang yang ada di dalam rumah itu sangat pandai memutarbalikkan fakta, memanipulasi keadaan, dan berteriak mencari belas kasihan. Tegas Hesti memberikan peringatan terakhirnya. Anda tidak perlu membuang energi untuk mengkhawatirkan hal itu. Pak Tito menyeringai lebar, menampilkan sisi predatornya. Tim lapangan saya terdiri dari orang-orang profesional yang telinganya sudah kebal terhadap tangisan histeris, teriakan amarah, maupun ancaman kosong. Mereka hanya patuh pada kekuatan dokumen legal dan perintah langsung dari saya. Pukul 8 malam tepat, bangunan itu akan sepenuhnya bersih dari penghuni lama beserta seluruh barang rongsokan mereka. Rati segera membuka map merah di atas meja kaca tersebut, mengeluarkan lembaran akta jual beli resmi dan beberapa lembar dokumen peralihan hak kuasa yang sudah dipersiapkan secara mendetail sejak fajar menyingsing.
Seorang notaris rekanan terpercaya yang dibawa oleh Pak Tito juga sudah bersiap memeriksa setiap pasal untuk melegalisasi semuanya dalam hitungan jam. Semua berkas pemindahan tangan sudah siap untuk dieksekusi. Setelah tanda tangan di atas materai ini dibubuhkan, dana segar akan langsung ditransfer secara penuh tanpa potongan ke rekening khusus yang sudah kita siapkan, sehingga jejak keuangannya tidak akan bisa dilacak oleh pihak manapun di negara ini. Jelas Rati sambil menyodorkan sebuah pena berlapis emas yang sangat berat kepada Hesti. Hesti menerima pena tersebut. Jari-jarinya terasa sangat stabil. Tidak ada sedikit pun getaran keraguan yang mengganggu. Dalam benaknya, kembali terputar dengan jelas bentakan kasar Buskar semalam. Wajah angkuh mertuanya yang terus menuntut dibelikan perhiasan mewah untuk ajang pamer arisan. Dan tentu saja, dengkuran tenang Brian yang selalu bersembunyi di balik keringat dan pengorbanan istrinya. Dengan satu tarikan napas panjang yang sangat melegakan, Hesti menggoreskan tanda tangannya dengan tegas di atas materai. Lembar demi lembar ia selesaikan. Secara resmi melepaskan aset berharganya yang bernilai puluhan miliar rupiah tersebut kepada sang raja properti. Suara notifikasi bernada khusus dari komputer Jinjing Rati berbunyi nyaring 10 menit kemudian, menandakan bahwa proses transfer dana dalam jumlah yang sangat fantastis telah berhasil diselesaikan oleh pihak keuangan Pak Tito. Transaksi pembalasan dendam itu berjalan begitu mulus, sangat cepat, dan sama sekali tidak tercium oleh siapapun. Kerja sama bisnis yang sangat memuaskan, Bu Hesti. Pak Tito berdiri dari kursinya dan mengulurkan tangannya yang besar. Sesuai dengan kesepakatan mutlak kita, tim lapangan saya akan mendobrak masuk ke lokasi tepat pukul 8 malam. Pastikan Anda sendiri sudah tidak berada di dalam garis api ketika proses pembersihan paksa itu dilakukan oleh anak buah saya. Hesti menyambut jabatan tangan itu dengan genggaman yang tak kalah kuat dan penuh rasa percaya diri. Saya pasti akan berada di sana, Pak Tito. Saya hanya ingin duduk dengan tenang dan memastikan sendiri bahwa proses serah terima properti ini berjalan dengan sangat lancar. Silakan lakukan tugas Bapak malam ini sebagaimana mestinya tanpa ragu sedikit pun. Setelah Pak Tito dan seluruh asistennya meninggalkan ruangan pertemuan tersebut, Rati menghembuskan napas panjang, menatap sahabatnya dengan perasaan yang campur aduk antara lega karena semuanya berjalan lancar, dan kagum melihat ketegaran Hesti. Semuanya sudah selesai dan tidak bisa dibatalkan lagi. Hes, uangmu aman. Dan rumah besar itu resmi bukan milikmu lagi detik ini juga. Apa yang akan kamu lakukan sekarang untuk menghabiskan sisa hari ini? Apakah kamu akan langsung kembali ke kantor untuk memimpin rapat? Hesti menggeleng pelan dengan gerakan yang sangat anggun. Ia berdiri, merapikan setelan blazernya yang sedikit kusut, dan mengambil tas tangannya yang diletakkan di kursi sebelah. Sebuah senyum tipis yang sangat mematikan dan penuh rahasia perlahan terbentuk di sudut bibirnya yang dihiasi lipstik merah gelap. Tidak, Ratih. Aku akan mengambil cuti hari ini. Aku akan menghabiskan sisa waktuku di salon langgananku, melakukan perawatan spa dan relaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berbelanja beberapa pakaian rancangan desainer terbaru. Malam ini adalah malam pertunjukan teater terbesarku. Aku harus tampil sesempurna dan secantik mungkin saat melihat mereka berdua diseret keluar dari surga yang selama ini mereka curi dariku secara paksa. Hesti melangkah keluar dari lobi firma hukum itu dengan kepala yang tegak lurus menantang dunia. Udara siang kota yang terasa cukup panas justru terasa begitu menyegarkan dan membebaskan baginya. Rencana cadangan terbesarnya telah dieksekusi dengan sangat sempurna, tanpa celah sedikit pun, dan tanpa ampun. Kini, ia hanya tinggal duduk manis dan menghitung mundur waktu menuju kehancuran total orang-orang yang telah berani menginjak-injak harga dirinya selama bertahun-tahun. Tik-tok. Waktu terus berjalan pasti menuju pukul 8 malam. Waktu yang akan menjadi neraka paling nyata dan tidak akan pernah terlupakan seumur hidup bagi Brian dan ibunya. Warna langit keemasan yang perlahan memudar menjadi gelap pekat menjadi latar saat Hesti melangkahkan kaki memasuki pintu utama rumah mewahnya. Penampilannya malam ini sungguh berbeda dari biasanya. Rambutnya yang selama ini selalu hanya diikat asal karena terlalu lelah bekerja menahan beban perusahaan, kini tergerai indah dengan tatanan sempurna dari salon eksklusif langganannya. Aroma parfum mahal menguar lembut dari tubuhnya, berpadu dengan gaun santai namun berkelas yang baru saja ia beli siang tadi sebagai hadiah kecil untuk memanjakan dirinya sendiri. Langkah kakinya terdengar sangat mantap dan berirama,
Tidak ada lagi jejak kelelahan, ketakutan, atau beban kewajiban yang selama ini selalu membungkukkan bahunya setiap kali ia kembali ke tempat ini. Rumah besar dengan pilar-pilar kokoh ini tidak lagi terasa seperti sangkar emas yang mencekiknya perlahan, melainkan murni sebuah panggung sandiwara tempat ia akan menjadi sutradara tunggal yang memegang kendali penuh atas nasib para aktor tamaknya. Begitu Hesti melangkah lebih dalam masuk ruang keluarga, pemandangan yang tersaji di hadapannya sama sekali tidak berubah dari malam-malam penyiksaan sebelumnya. Bu Sekar duduk santai bersandar di sofa kulit buatan Italia. Namun kali ini bukan layar televisi yang menyita perhatiannya. Wanita parubaya itu tengah sibuk menggeser-geser layar sebuah tablet keluaran terbaru, ditemani secangkir teh chamomile hangat dan sepiring camilan impor yang disiapkan khusus oleh asisten rumah tangga. Melihat kedatangan Hesti dengan penampilan yang sangat mencolok, segar, dan memukau, raut wajah Bu Sekar seketika berubah masam. Rasa iri, dengki, dan ketidaksukaan yang mendalam selalu muncul setiap kali ia melihat menantunya tampil lebih bersinar dan lebih berkuasa daripada dirinya. Namun, malam ini ada hal lain yang jauh lebih penting baginya daripada sekadar mengkritik riasan wajah atau gaya berpakaian menantunya. Bagus sekali, akhirnya kamu ingat jalan pulang juga. Tegur Bu Sekar tanpa basa-basi, meletakkan cangkir tehnya dengan kasar ke atas meja kaca hingga menimbulkan bunyi dentingan tajam yang memecah keheningan ruangan. Sini kamu. Duduk di sini sekarang juga. Ibu mau bicara penting dan ibu tidak mau dengar alasan apapun. Jangan pura-pura sibuk atau alasan capek lembur kerja seperti biasanya. Ibu tahu kamu habis bersenang-senang menghamburkan uang di luar sana. Hesti sama sekali tidak membalas sindiran tajam itu. Ia hanya berjalan perlahan dengan keanggunan yang baru ia temukan kembali, lalu duduk tegak di sofa tunggal yang berhadapan langsung dengan mertuanya. Wajahnya sangat datar, sepasang matanya yang sudah sepenuhnya kehilangan pendar kasih sayang kini menatap lurus menembus wajah Bu Sekar, menunggu dengan sabar apa yang akan keluar dari mulut wanita yang tak pernah tahu arti kata bersyukur itu. Sambil duduk, tangan Hesti diam-diam melirik jam tangan mewahnya. Waktu terus berdetak. Semakin mendekati pukul 8 malam, waktu yang dijanjikan oleh sang raja properti untuk meruntuhkan seluruh kesombongan di rumah ini. Tanpa memedulikan keheningan menantunya, Bu Sekar langsung menyodorkan layar tabletnya dengan gerakan kasar ke arah wajah Hesti. Di layar yang menyala terang tersebut terpampang jelas gambar sebuah kalung berlian bertatahkan zamrud hijau yang sangat mewah dari sebuah butik perhiasan ternama dari luar negeri. Deretan angka 0 yang menunjukkan harga kalung tersebut sungguh fantastis dan tidak masuk akal. Cukup untuk membeli sebuah mobil keluarga keluaran terbaru secara tunai tanpa dicicil. Ibu sudah memutuskan dan tidak mau dibantah. Ibu mau kalung ini untuk dipakai ke acara arisan keluarga besar minggu depan. Ucap Bu Sekar dengan nada memerintah yang sangat mutlak, seolah ia sedang memesan segelas air putih di restoran. Teman-teman arisan ibu semuanya selalu pakai perhiasan keluaran terbaru setiap kali kita berkumpul. Ibu tidak mau kelihatan miskin atau diremehkan di depan mereka. Tadi sore ibu sudah menelepon pihak butik secara pribadi untuk memisahkan dan menyimpan kalung ini agar tidak dibeli oleh orang lain. Sekarang, kamu berikan kartu kredit limit tak terbatas milik Brian itu ke ibu. Ibu akan menyuruh supir untuk mengambil perhiasannya ke butik besok pagi-pagi sekali. Hesti menatap layar tablet itu sekilas dengan ekor matanya, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke wajah keriput mertuanya yang penuh dengan ambisi buta. Kartu kredit limit tak terbatas milik Brian? Sebuah ironi yang sangat menggelikan dan membuat Hesti hampir tertawa terbahak-bahak saat itu juga. Kartu fisik itu memang diukir dengan nama Brian di atasnya. Namun tagihan ratusan juta yang membengkak setiap bulannya selalu dipotong secara otomatis dari rekening pribadi perusahaan Hesti. Brian bahkan tidak tahu menahu bagaimana cara membayar bunga bank yang mencekik akibat gaya hidup ibunya yang bertingkah seperti seorang ratu kerajaan itu. Tidak bisa, Bu, jawab Hesti akhirnya, dengan nada suara yang sangat tenang, mendatar, dan benar-benar kosong dari emosi. Aku tidak akan memberikan kartu kredit itu kepada ibu, dan aku juga sama sekali tidak akan menyetujui transaksi pembelian kalung tersebut. Tagihan kartu itu sudah sangat jauh melebihi batas kewajaran untuk bulan ini. Mendengar penolakan yang begitu langsung, tegas, dan tanpa keraguan sedikitpun itu, kedua mata Bu Sekar melebar seolah mau keluar dari kelopaknya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan,
Menatap Hesti seakan menantunya itu baru saja melakukan dosa besar yang tidak termaafkan di muka bumi. Apa kamu bilang barusan? Tidak bisa? Kamu sekarang sudah mulai berani menentang dan mengatur-atur ibu. Uang itu milik Brian. Milik anak kandungku sendiri. Kamu sebagai istri tidak punya hak sedikit pun untuk melarang ibu menggunakan uang hasil jerih payah darah daging ibu sendiri. Kalau memang begitu cara ibu berpikir, silakan ibu minta langsung perhiasan itu kepada darah daging ibu sendiri. Balas Hesti, senyum tipis yang sangat sinis dan syarat akan ejekan perlahan tersungging di sudut bibirnya yang merah. Silakan ibu hubungi Brian sekarang juga. Suruh anak kebanggaan ibu itu yang membayar lunas kalung seharga ratusan juta tersebut dari gaji bulanannya. Bukankah menurut ibu selama ini, Brian adalah sosok pria sukses yang menafkahi seluruh kebutuhan rumah ini? Kalau memang kenyataannya begitu, tentu harga kalung itu hanya uang receh yang tidak ada artinya bagi dia, bukan? Wajah Bu Sekar seketika berubah memerah padam seperti kepiting rebus. Urat-urat tebal di leher dan pelipisnya mulai menonjol keras menahan amarah yang meledak-ledak. Jauh di lubuk hatinya, wanita tua itu tahu persis bahwa gaji Brian tidak akan pernah mampu menutupi 10% dari gaya hidup mewahnya yang rakus. Selama ini, ia selalu sengaja menekan Hesti karena ia tahu betul bahwa Hestilah pemegang kendali dan sumber keuangan yang sesungguhnya. Meskipun ia selalu berlindung di balik nama besar putranya semata-mata untuk menjaga gengsi di depan teman-temannya. Penolakan terang-terangan dan sindiran tajam dari Hesti malam ini benar-benar menghancurkan egonya hingga berkeping-keping. Dasar perempuan kurang ajar dan tidak tahu diuntung, jerit Bu Sekar dengan sekuat tenaga. Suaranya melengking nyaring memenuhi seluruh penjuru ruangan besar yang beratap tinggi itu. Ia langsung berdiri dari sofa yang empuk, mengacungkan jari telunjuknya yang dihiasi cincin emas tepat ke arah wajah Hesti yang tetap duduk tak bergeming seperti patung es. Kamu pikir kamu siapa berani-beraninya menceramahi ibu di rumah ini? Hah? Kamu itu selamanya cuma perempuan kampung yang beruntung diangkat derajatnya oleh keluargaku. Sebelum kamu berhasil menjebak dan menikah dengan Brian, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu cuma perempuan miskin. Anak orang tidak punya yang mengemis cinta dari anakku supaya bisa hidup enak. Hesti sama sekali tidak tersinggung atau merasa sedih. Hinaan klise yang sama, yang telah diulang ribuan kali bagai kaset rusak selama 3 tahun terakhir pernikahannya, kini sama sekali tidak lagi memiliki kekuatan untuk melukai hatinya. Ia justru merasa sangat kasihan dan iba melihat betapa buta dan bodohnya wanita tua di hadapannya ini terhadap realitas yang sebenarnya sedang terjadi di sekelilingnya. Ibu mungkin sudah mulai pikun. Suara Hesti masih tetap terkendali, bagaikan air es yang menyiram bara api yang sedang menyala terang. Atau mungkin sengaja menutup mata karena terlalu malu mengakui kebenarannya. Coba ibu ingat-ingat lagi dengan otak yang jernih. Siapa sebenarnya parasit yang menumpang hidup enak di sini? Siapa yang membayar lunas semua hutang-hutang peninggalan almarhum suami ibu agar rumah lama kalian yang reot itu tidak disita ban? Dan siapa yang sebenarnya menaikkan derajat keluarga ini dari ambang kebangkrutan yang sangat memalukan hingga ibu bisa duduk bersantai menikmati teh di sofa mahal ini setiap hari? Perkataan Hesti yang dilontarkan dengan nada sangat tenang itu bagaikan tamparan fisik tak kasat mata yang menghantam sangat keras ke wajah Bu Sekar. Fakta kebenaran yang selama ini selalu ia kubur dalam-dalam demi menjaga ilusi gengsi aristokrat palsunya kini dibongkar dan ditelanjangi tanpa ampun oleh wanita yang paling ia benci di dunia ini. Harga dirinya terkoyak habis. Egonya hancur berantakan hingga tak bersisa sedikit pun. Tidak sanggup menerima kenyataan paling pahit yang dengan sengaja dilontarkan Hesti ke wajahnya, Bu Sekar benar-benar kehilangan seluruh sisa akal sehatnya. Tutup mulutmu yang kotor itu, perempuan mandul! Teriak Bu Sekar semakin histeris. Tangannya dengan cepat menyambar cangkir teh yang masih tersisa setengah di atas meja, lalu membantingnya dengan sekuat tenaga ke lantai marmer di dekat kaki Hesti. Suara pecahan keramik bergema sangat keras. Serpihan tajam dan sisa teh berhamburan ke segala arah mengotori lantai yang mengkilap itu. Kamu pikir hanya karena kamu merasa punya sedikit uang hasil dari mencuri kerja keras Brian, kamu bisa bersikap sombong dan berkuasa di rumah ini? Kamu bahkan tidak bisa memberikan satupun keturunan untuk meneruskan nama keluarga kami. Perempuan cacat dan tidak berguna sepertimu seharusnya bersyukur setiap hari karena tidak diceraikan dan dibuang kembali ke jalanan tempat asalmu. Napas Bu Sekar memburu tak terkendali.
Dadanya naik turun dengan sangat cepat akibat luapan emosi yang begitu menguasai. Matanya merah menyala penuh kebencian yang mendalam. Ia melangkah maju dengan cepat. Tangan kanannya terangkat tinggi ke udara seolah bersiap untuk melayangkan tamparan fisik yang keras kepada menantunya. Hesti tidak mundur 1 milimeter pun. Ia tidak berkedip. Matanya menatap tajam bagaikan sepasang pisau belati. Secara diam-diam menantang mertuanya untuk melakukan kesalahan fatal tersebut. Suasana di ruang keluarga itu terasa sangat panas, kaku, dan mencekam. Seolah pasokan oksigen di sekitarnya ikut terbakar habis oleh percikan amarah yang sudah sama sekali tak terkendali. Tepat pada detik yang sangat kritis, di mana ujung jari Buskar hampir saja menyentuh pipi Hesti, suara pintu utama yang dibuka dengan kasar dan tergesa-gesa dari luar memecah ketegangan yang mematikan tersebut. Langkah kaki sepatu kulit pria terdengar setengah berlari melintasi lorong memasuki ruangan. Drama yang sesungguhnya akhirnya telah mencapai titik didihnya yang paling sempurna. Dan sang aktor utama yang ditunggu-tunggu telah tiba tepat waktu untuk mengambil bagian terbesar dalam panggung kehancurannya sendiri malam ini. Langkah kaki yang tergesa-gesa itu memecah ketegangan yang nyaris meledak di ruang keluarga. Brian melangkah masuk dengan napas memburu. Dasinya sudah ditarik longgar dan jas kerjanya tersampir asal di lengan kiri. Wajahnya yang kelelahan seketika berubah mengeras saat matanya menangkap pemandangan di depannya. Pecahan cangkir keramik berserakan di atas lantai marmer, genangan teh membasahi karpet mahal, dan yang paling menyita perhatiannya adalah posisi ibunya yang berdiri dengan napas terengah-engah menghadap Hesti yang duduk tenang tanpa ekspresi. Perubahan atmosfer seketika terjadi. Bak seorang aktris peraih piala penghargaan bergengsi, Bu Sekar yang tadinya beringas sebagai singa betina yang siap menerkam, tiba-tiba meruntuhkan postur tubuhnya. Tangannya yang tadi terangkat tinggi untuk menampar menantunya, kini tiba-tiba mencengkeram dadanya sendiri dengan kuat. Wanita parubaya itu mengerang kesakitan, lututnya seolah kehilangan tenaga, dan ia menjatuhkan dirinya ke atas sofa kulit dengan dramatis, diiringi isakan tangis yang langsung pecah seketika. "Ibu!" Brian berteriak panik, melempar tas kerjanya sembarangan ke lantai dan langsung berlari menghampiri wanita yang melahirkannya itu. Ia berlutut di samping sofa, meraih tangan ibunya dengan raut wajah penuh kekhawatiran yang mendalam. "Ibu kenapa? Apa yang terjadi di sini? Dada ibu sakit lagi." Bu Sekar menangis terseduh-seduh. Air mata palsu mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Tangannya mencengkeram lengan kemeja putranya dengan erat, seolah mencari perlindungan dari sebuah ancaman yang mematikan. "Brian, anakku, untung kamu cepat pulang, Nak. Kalau tidak, mungkin ibu sudah mati serangan jantung malam ini di rumah ini. Istrimu ini benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Brian," dia membentak ibu, "dia menghina keluarga kita habis-habisan." Hesti masih duduk di posisinya, tidak bergeser 1 inci pun. Matanya hanya menatap datar pertunjukan teater murahan yang sedang dimainkan dengan sangat apik oleh ibu mertuanya. Tidak ada niat sedikit pun di hatinya untuk menyela atau membela diri. Ia ingin melihat sejauh mana kebohongan ini akan dirangkai, dan sejauh mana keluguan, atau lebih tepatnya, kebodohan, suaminya akan menelan mentah-mentah racun tersebut. "Apa maksud ibu? Hesti melakukan apa?" geram Brian. Suaranya mulai meninggi seiring dengan rahangnya yang mengeras menahan amarah. Matanya menatap tajam ke arah Hesti, menuntut penjelasan yang sebenarnya tidak pernah ingin ia dengar dari sudut pandang istrinya. "Ibu tadi hanya bertanya baik-baik soal uang bulanan. Brian, ibu bilang bulan ini ada kebutuhan mendesak untuk arisan keluarga. Ibu hanya minta sedikit tambahan dari gajimu." Tapi dia marah besar. Dia membanting cangkir teh ibu sampai hancur berantakan seperti itu. Bu Sekar menunjuk ke arah lantai yang kotor dengan tangan gemetar, memutarbalikkan fakta dengan sangat kejam dan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dia bilang ibu ini lintah darat, parasit yang cuma bisa menghabiskan uangnya. Dia bilang kamu itu laki-laki tidak berguna, dan semua uang di rumah ini adalah miliknya. Dia bahkan menghina ibu karena berasal dari keluarga miskin. Brian, ibu tidak kuat dihina seperti ini oleh perempuan yang dulu kita tolong hidupnya. Darah Brian seolah mendidih hingga ke ubun-ubun mendengar pengakuan ibunya. Rasa rendah diri yang selama ini selalu ia sembunyikan rapat-rapat di balik setelan jas mewahnya,
Ego kelaki-lakiannya yang selalu merasa terancam oleh kesuksesan istrinya, kini tersulut hebat oleh bahan bakar kebohongan ibunya. Brian selalu tahu, jauh di sudut hatinya yang paling gelap, bahwa tanpa Hesti ia bukanlah siapa-siapa. Namun, mengakui hal itu sama saja dengan menghancurkan harga dirinya hingga menjadi debu. Maka, cara termudah untuk melindungi egonya adalah dengan menyalahkan Hesti, menekannya, dan menjadikannya kambing hitam atas segala kekurangannya sendiri. Dengan gerakan kasar, Brian berdiri tegak. Ia melangkah mendekati Hesti. Bayangan tubuhnya menutupi cahaya lampu kristal, mengurung Hesti dalam kemarahan yang membabi buta. "Berdiri kamu, Hesti!" bentaknya dengan suara yang menggelegar ke seluruh penjuru rumah, membuat beberapa asisten rumah tangga yang mengintip dari balik tirai dapur gemetar ketakutan. Hesti mengangkat wajahnya perlahan. Ia berdiri dengan gerakan yang sangat tenang dan elegan, merapikan sedikit lipatan pada gaunnya, lalu menatap suaminya tepat di manik matanya. Tidak ada kilat ketakutan di sana. Tidak ada air mata permohonan yang biasa menggenang. Yang ada hanyalah sebuah jurang kehampaan yang sangat dingin. Sebuah keheningan yang jauh lebih mematikan daripada badai. "Apa yang kamu lakukan pada ibuku?" raung Brian. Urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah. "Berani-beraninya kamu menghina ibuku di rumahku sendiri. Kamu pikir karena kamu punya jabatan di kantormu, kamu bisa bertindak seenaknya pada keluargaku? Kamu lupa dari mana asalmu sebelum aku menikahimu? Hah? Istri macam apa yang menyiksa mertuanya sendiri sampai menangis histeris seperti ini? Rumahmu." Suara Hesti keluar sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Namun ketajamannya mampu menyayat udara di sekitarnya. Seulas senyum miris terbit di bibirnya. "Sejak kapan rumah ini menjadi milikmu, Brian? Dan sejak kapan gajimu yang bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik bulanan tempat ini bisa digunakan untuk membelikan ibumu kalung berlian seharga ratusan juta?" Kata-kata itu meluncur tanpa beban, langsung menohok titik paling memalukan dari keberadaan Brian. Ego pria itu terluka parah, robek dan berdarah oleh kenyataan yang dilontarkan secara telanjang di depan ibunya sendiri. Brian tidak sanggup membalas dengan argumen logis, karena ia tahu persis setiap suku kata yang diucapkan istrinya adalah kebenaran yang mutlak. Ketika logika dan akal sehat seorang pria pengecut telah habis, maka kekerasan fisik adalah satu-satunya pelarian yang tersisa untuk menegaskan dominasi palsunya. Plak! Sebuah tamparan yang sangat keras dan brutal melayang tepat mendarat di pipi kiri Hesti. Bunyi nyaring dari benturan kulit itu menggema dengan mengerikan di ruangan yang luas tersebut. Kekuatan tamparan itu begitu besar hingga membuat wajah Hesti terhempas ke samping. Rambutnya yang tertata rapi seketika berantakan menutupi sebagian wajahnya. Rasa panas yang membakar langsung menjalar, diikuti oleh rasa perih yang menusuk dan aroma anyir darah yang samar-samar terasa di ujung bibirnya yang terluka akibat benturan dengan giginya sendiri. Di atas sofa, Bu Sekar menghentikan tangis palsunya sejenak. Ia terkesiap. Namun sedetik kemudian, sebuah kilat kepuasan yang sangat jahat melintas cepat di kedua matanya. Ia akhirnya berhasil. Ia berhasil membuat putranya menghancurkan wanita yang paling ia benci. Napas Brian memburu cepat. Matanya terbelalak melihat tangannya sendiri yang masih sedikit gemetar di udara. Ada sebersih rasa terkejut dan penyesalan yang melintas sedetik di benaknya, menyadari bahwa ia baru saja memukul wanita yang dulu sangat ia cintai. Namun, ego laknatnya kembali mengambil alih dengan cepat, membunuh nuraninya seketika. Ia menarik napas panjang, menegakkan dadanya untuk menunjukkan kekuasaannya yang semu. "Itu hukuman untuk perempuan kurang ajar yang tidak tahu sopan santun sepertimu," desis Brian dengan suara bergetar penuh amarah, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang baru saja dilakukannya adalah sebuah kebenaran mutlak. "Aku sudah terlalu sabar menghadapi sifat sombongmu selama ini. Aku sudah muak melihatmu terus-terusan merendahkan keluargaku. Kalau kamu tidak bisa menghormati ibuku, maka kamu tidak pantas berada di sini bersamaku." Brian menunjuk ke arah pintu utama rumah dengan telunjuknya yang bergetar. Wajahnya merah padam, dibutakan oleh emosi dan kebodohan yang menyatu. "Minta maaf pada ibuku sekarang juga," sambil bersujud di kakinya. "Atau kamu angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Pergi dan bawa semua kesombonganmu dari sini.
Aku tidak butuh istri yang durhaka. Keluar dari rumahku, malam ini juga. Teriaknya memecah keheningan malam, menjatuhkan vonis pengusiran yang ia yakini akan membuat istrinya bertekuk lutut memohon ampun dengan derai air mata kehancuran. Hesti masih terdiam dengan posisi wajah menyamping. Tangan kanannya perlahan terangkat, menyentuh sudut bibirnya yang terasa perih. Ia melihat setetes darah merah di ujung jarinya. Rasa sakit di pipinya sama sekali tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya selama bertahun-tahun. Namun anehnya, malam ini rasa sakit itu justru terasa membebaskan. Tali tak kasat mata yang selama ini mengikatnya pada pria pengecut di hadapannya telah putus sepenuhnya. Tidak ada lagi sisa cinta, tidak ada lagi rasa kasihan, tidak ada lagi harapan. Sangat perlahan, Hesti menolehkan wajahnya kembali menatap Brian. Pipi kirinya sudah memerah hebat. Namun sepasang matanya justru menyiratkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Brian mendadak meremang. Hesti tidak menangis. Ia tidak berteriak histeris. Ia tidak memohon ampun. Ia juga tidak balas memaki. Sebaliknya, Hesti justru tersenyum. Sebuah senyum dingin yang sangat tenang, misterius, dan penuh dengan perhitungan yang mematikan. Senyum itu adalah sebuah konfirmasi. Sebuah segel kepastian bahwa pria di hadapannya ini baru saja menandatangani surat kematian bagi masa depannya sendiri. Panggung telah disiapkan. Aktor antagonis telah melakukan kesalahan fatalnya. Dan kini tiba saatnya bagi sang sutradara untuk memberikan akhir cerita yang paling tragis namun sangat memuaskan. Hesti sama sekali tidak melangkah menuju pintu keluar seperti yang diperintahkan. Ia tetap berdiri tegak di sana, menunggu detik-detik terakhir yang akan meruntuhkan seluruh dunia Brian dan ibunya rata dengan tanah. Waktu hampir menunjukkan pukul 8 malam tepat, dan pertunjukan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Keheningan yang mencekam dan terasa sangat pekat seketika menyelimuti seluruh penjuru ruang keluarga itu tepat setelah suara tamparan keras menggema. Udara di dalam ruangan yang biasanya terasa sejuk karena pendingin ruangan sentral, tiba-tiba berubah menjadi sangat pengap. Seolah pasokan oksigen baru saja tersedot habis oleh ketegangan yang memuncak. Brian berdiri mematung dengan napas yang memburu cepat. Telapak tangan kanannya yang baru saja ia gunakan untuk menghantam pipi istrinya masih menggantung di udara, sedikit bergetar. Alih-alih merasa puas atau merasa kembali memegang kendali sebagai seorang kepala rumah tangga, sebuah perasaan aneh dan tidak nyaman justru mulai merayap naik dari dasar perutnya. Pria itu mengharapkan tangisan. Ia mengharapkan Hesti hancur, jatuh berlutut, meratap, dan memohon ampun dengan air mata berlinang seperti perempuan-perempuan lemah yang sering ia tonton di layar televisi. Ia menginginkan validasi atas kekuasaannya yang semu. Namun, apa yang ia dapatkan justru sebaliknya. Hesti, wanita yang baru saja ia beri hukuman fisik paling merendahkan, sama sekali tidak meneteskan air mata walau setetes pun. Wajah cantiknya memang menyamping. Pipi kirinya memerah pekat dengan jejak jari yang tercetak jelas, dan sudut bibirnya mengeluarkan setitik darah segar. Namun, perlahan-lahan, Hesti menolehkan wajahnya kembali menatap Brian. Dan saat itulah Brian melihatnya, sebuah senyuman. Bukan senyuman sedih, apalagi senyuman penuh permohonan. Itu adalah senyuman paling dingin, paling mematikan, dan paling merendahkan yang pernah Brian lihat seumur hidupnya. Tatapan mata Hesti tidak menyiratkan rasa sakit, melainkan sebuah jurang kehampaan yang gelap. Seolah ia sedang menatap seekor serangga kecil yang sebentar lagi akan ia singkirkan. Senyuman itu sukses membuat bulu kuduk Brian meremang tanpa alasan yang jelas, mengikis habis sisa-sisa keberanian palsu yang baru saja ia kumpulkan. Di atas sofa, Bu Sekar yang tadinya mengerang kesakitan dengan penuh drama, kini terdiam kaku. Matanya yang licik menatap menantunya dengan perasaan waspada dan kebingungan yang luar biasa. Wanita parubaya itu sudah sering menghadapi konflik. Ia pandai memanipulasi keadaan dan bersandiwara. Namun reaksi Hesti malam ini benar-benar di luar prediksi akal sehatnya. Orang normal yang ditampar dan diusir dari rumah akan panik, marah, atau menangis meronta-ronta. Namun Hesti justru berdiri dengan sangat anggun. Dengan gerakan yang teramat lambat dan tenang, Hesti mengangkat tangan kanannya, menggunakan ujung jarinya untuk mengusap setitik darah di sudut bibirnya. Ia melihat noda merah di jarinya sejenak,
lalu kembali menatap suaminya yang masih mematung diselimuti kebingungan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas teriakan pengusiran suaminya, Hesti memutar tubuhnya. Namun, ia sama sekali tidak melangkah menuju pintu utama. Ia juga tidak berjalan menuju lantai 2 untuk masuk ke kamarnya dan mengemas barang-barangnya. Hesti justru melangkah dengan sangat tenang, melewati serpihan cangkir teh yang berserakan di lantai marmer, lalu kembali duduk di atas sofa tunggal berbahan kulit itu. Ia menyandarkan punggungnya dengan nyaman, menyilangkan kakinya dengan elegan, dan meletakkan kedua tangannya di atas pangkuan. Ia duduk di sana dengan postur seorang pemilik kekuasaan absolut yang sedang bertahta, menguasai ruangannya sendiri, sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja diusir dengan kasar. Melihat tindakan pembangkangan yang begitu nyata dan meremehkan itu, darah Brian kembali mendidih. Rasa takut sesaat yang tadi sempat menyergapnya seketika tergantikan oleh amarah yang berlipat ganda, karena merasa diabaikan secara terang-terangan. Ego lelakinya memberontak keras. Ia melangkah lebar mendekati Hesti, berdiri menjulang di hadapan istrinya dengan kedua tangan terkepal kuat di sisi tubuh, mencoba menggunakan postur tubuhnya untuk mengintimidasi. "Kamu tuli? Atau otakmu sudah benar-benar tidak waras?" bentak Brian dengan suara yang menggelegar. Wajahnya merah pada menahan luapan emosi yang semakin tak terkendali. "Aku bilang angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Pergi ke kamarmu, kemas semua baju-bajumu, dan keluar dari pintu itu. Aku tidak sudi melihat wajahmu lagi di rumahku. Jangan membuatku harus menyeretmu keluar dengan paksa malam ini juga, Hesti." Hesti mendongak, menatap wajah suaminya yang dipenuhi urat amarah itu. Senyum tipis yang mematikan itu masih belum pudar dari bibirnya. "Menyeretku keluar?" ucap Hesti dengan nada suara yang sangat pelan, nyaris berbisik. Namun kejelasannya mampu menembus udara ruangan yang tegang itu bagaikan pisau bedah yang sangat tajam. "Silakan saja dicoba, Brian. Sentuh aku satu kali lagi. Selangkah saja kamu berani menarik tanganku, dan aku pastikan hidupmu akan hancur malam ini juga." Ancaman itu diucapkan tanpa intonasi tinggi, tanpa emosi yang meluap. Namun justru karena itulah efeknya terasa sangat mengerikan. Brian menelan ludah tanpa sadar. Langkahnya yang hendak maju selangkah lagi tiba-tiba terhenti secara otomatis. Ada sesuatu dalam sorot mata Hesti yang memperingatkannya bahwa wanita itu sama sekali tidak sedang menggertak. Sesuatu di dalam diri Hesti telah berubah total. Cangkang kesabarannya telah pecah. Dan monster yang selama ini tertidur lelap di bawah selimut pengorbanan akhirnya terbangun sepenuhnya. Perempuan tidak tahu malu." Tiba-tiba suara Bu Sekar memecah ketegangan antara suami istri tersebut. Ibu mertua itu tidak tahan lagi melihat putranya tampak bimbang dan ragu. Ia bangkit dari sofanya, menudingkan jarinya dengan kasar ke arah Hesti. "Sudah diusir masih saja berani duduk santai di situ. Kamu pikir kami takut dengan ancaman kosongmu itu? Brian, jangan dengarkan dia. Dia itu cuma menggertak karena dia tidak punya tempat tujuan lain. Seret saja dia keluar sekarang juga. Biarkan dia tidur di pinggir jalan malam ini supaya dia sadar diri siapa yang selama ini memberinya makan dan tempat tinggal mewah." Hesti perlahan memalingkan wajahnya ke arah Buskar. Tatapannya begitu dingin hingga membuat wanita parubaya itu tanpa sadar mundur satu langkah kecil. "Tempat tujuan." Hesti mengulangi kata-kata mertuanya dengan nada mengejek yang sangat kentara. "Oh, ibu tidak perlu mengkhawatirkan tempat tujuanku. Aku bisa tidur di hotel bintang 5 manapun yang aku mau malam ini, bulan depan, atau bahkan sepanjang tahun jika aku menginginkannya." Pertanyaannya justru terbalik. "Bu, apakah ibu dan anak kesayangan ibu ini sudah memikirkan di mana kalian akan tidur malam ini?" Brian dan Buskar saling berpandangan sejenak. Kebingungan bercampur dengan amarah melihat betapa percaya dirinya wanita yang seharusnya sudah hancur itu. Mereka menganggap kata-kata Hesti hanyalah igauan dari seseorang yang tidak sanggup menerima kenyataan pahit bahwa dirinya baru saja dicampakkan dan kehilangan status sosialnya di keluarga tersebut. "Jangan banyak omong kosong kamu," bentak Brian lagi, mencoba mengembalikan dominasinya yang terus-menerus digerus oleh ketenangan istrinya. "Rumah ini adalah milikku. Aku yang memegang kendali di sini. Kamu hanyalah benalu yang sudah terlalu lama menikmati fasilitas hidupku."
Sekarang, karena kamu sudah berani kurang ajar pada ibuku, fasilitas itu aku cabut detik ini juga. Keluar!" Hesti membiarkan Brian menyelesaikan teriakan arogannya. Ia bahkan menikmati setiap detik kebodohan suaminya yang dipertontonkan dengan begitu bangga. Menonton orang bodoh yang merasa menang sebelum berperang adalah sebuah hiburan tersendiri bagi Hesti malam ini. Ia melirik sekilas ke arah jam dinding besar bergaya klasik yang tergantung di dekat tangga melingkar rumah tersebut. Jarum panjang dan jarum pendek perlahan-lahan bergerak merayap, terus mendekati angka yang telah dijanjikan. Waktu hampir menunjukkan pukul 8 kurang seperempat. Tinggal 15 menit lagi sebelum badai sungguhan menghantam rumah ini tanpa ampun. "Aku tidak akan pergi kemana-mana, Brian," ucap Hesti dengan nada santai, memecah keheningan yang kembali turun. Ia menyandarkan kepalanya ke bantalan sofa, menatap langit-langit ruangan yang dihiasi lampu kristal mahal seharga puluhan juta. "Aku tidak akan mengemas satu potong pun pakaian dari lemari di lantai atas. Aku tidak akan membawa perhiasan, tas, atau sepatu apapun dari rumah ini. Aku hanya akan duduk tenang di sini." "Lalu apa yang kamu tunggu?" teriak Buskar dengan napas memburu. Wajahnya semakin memerah karena kebencian yang sudah mendarah daging. "Kamu mau menunggu kami mengiba dan membatalkan pengusiranmu? Jangan mimpi kamu. Malam ini juga kamu harus keluar membawa pakaian di badanmu itu dari rumah anakku." Hesti menurunkan pandangannya, menatap lurus tepat ke manik mata mertuanya, lalu beralih menatap suaminya secara bergantian. Senyum di bibirnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi datar yang sangat menakutkan, seperti ketenangan lautan sesaat sebelum badai besar menyapu daratan. "Aku sedang menunggu tamu," jawab Hesti dengan suara yang sangat tenang dan mematikan. "Tamu yang sangat penting. Seseorang yang akan datang menjemput tepat pada waktunya, untuk memastikan bahwa orang-orang yang seharusnya angkat kaki dari properti ini benar-benar keluar tanpa membawa apapun, selain pakaian yang menempel di badan mereka saat ini juga." Brian mengerutkan keningnya, tidak memahami sama sekali teka-teki yang dilontarkan istrinya. Namun, jauh di sudut hatinya yang paling gelap, sebuah lonceng peringatan mulai berdentang pelan. Ia menyadari ada sesuatu yang sangat salah malam ini, sesuatu yang luput dari pandangannya yang tertutup oleh arogansi dan kebodohan. Sementara itu, jarum jam terus berdetak secara konsisten di dinding, menghitung mundur sisa-sisa terakhir dari kemewahan dan kesombongan semu yang selama ini menyelimuti kehidupan Brian dan ibunya. Waktu eksekusi sudah semakin dekat, menjanjikan sebuah kehancuran total yang tidak akan pernah bisa dihindari oleh mereka berdua. Tawa sumbang dan sarkastis tiba-tiba memecah keheningan yang mencekam di ruang keluarga tersebut. Buskar melempar kepalanya ke belakang, tertawa meremehkan seolah ia baru saja mendengar lelucon paling konyol sepanjang abad ini. Suara tawanya terdengar nyaring, memantul di dinding-dinding marmer yang dingin, namun sama sekali tidak menyentuh sorot mata Hesti yang tetap datar dan tak tergoyahkan. Wanita parubaya itu memegangi perutnya yang berbalut gaun tidur sutra, menatap menantunya dengan pandangan mencemooh yang sangat merendahkan. "Tamu? Kamu bilang kamu sedang menunggu tamu malam-malam begini?" Buskar mencibir. Bibirnya melengkung ke bawah membentuk senyum sinis yang sangat menyebalkan. "Siapa tamu penting yang kamu maksud itu, Hesti? Apakah kamu menelepon keluargamu yang miskin di kampung itu untuk datang menjemputmu dengan mobil pickup rongsokan mereka? Atau kamu memanggil teman-teman kantormu yang sama-sama tidak tahu diri itu untuk membelamu di sini? Dengar ya, perempuan kampung, siapapun tamu yang kamu panggil, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ini adalah rumah anakku. Tidak ada seorang pun yang berani melangkah masuk melewati pintu depan tanpa izin dari Brian." Brian, yang berdiri menjulang di dekat meja kaca yang berantakan oleh pecahan cangkir, melipat kedua lengannya di depan dada. Otot-otot rahangnya menonjol keras, namun di balik kemarahan yang membara di wajahnya, ada segelintir kegelisahan yang mulai merayap naik, menyusup masuk melalui celah-celah kesombongannya. Kata-kata Hesti tentang mengambil alih properti dan keluar tanpa membawa apapun, terus berdengung di telinganya bagai kawanan lebah yang mengganggu. Otaknya yang tidak terbiasa berpikir rumit mencoba mencerna teka-teki tersebut. Selama ini, ia memang selalu menerima fasilitas mewah ini begitu saja tanpa pernah mempertanyakan rincian legalitasnya.
Ia tahu Hesti yang membayar semuanya. Namun ego lelakinya selalu memanipulasi kenyataan itu, meyakinkan dirinya sendiri bahwa sebagai suami, ia adalah pemilik sah atas segala sesuatu yang berada di bawah atap ini, termasuk harta benda istrinya. Namun malam ini, ketenangan absolut yang ditunjukkan Hesti sukses menggoyahkan pilar-pilar kebohongan yang ia bangun sendiri. Ia menatap lekat-lekat wajah istrinya. Pipi kiri Hesti yang memerah akibat tamparannya sama sekali tidak membuat wanita itu terlihat lemah. Sebaliknya, luka itu justru tampak seperti lencana perang yang dikenakan oleh seorang jenderal yang tahu persis bahwa ia telah memenangkan pertempuran sebelum pedang musuh sempat terhunus. "Berhenti bermain-main, Hesti," geram Brian dengan suara rendah yang mengancam. Ia mengambil satu langkah maju, mencoba kembali mengintimidasi. "Kamu pikir dengan mengulur-ulur waktu dan berbicara omong kosong seperti ini, aku akan mengubah keputusanku? Tidak sama sekali. Kesabaranku sudah habis. Kalau tamumu itu memang ada, biarkan dia datang. Aku akan dengan senang hati menyeretmu keluar dari pintu itu dan melemparkanmu tepat ke hadapannya. Biar semua orang tahu betapa memalukannya kelakuanmu malam ini." Hesti sama sekali tidak merespons provokasi tersebut. Ia hanya memutar pergelangan tangan kirinya dengan gerakan yang sangat anggun. Melirik sekilas ke arah jam tangan bertahtakan berlian kecil yang melingkar sempurna di sana. Jarum jam menunjukkan pukul 7:55 menit. Tinggal 5 menit lagi. 5 menit menuju kehancuran total panggung sandiwara yang telah menyiksanya selama 3 tahun terakhir. Tanpa mengalihkan pandangannya dari jam tangannya, Hesti merogoh saku gaunnya dan mengeluarkan sebuah ponsel pintar keluaran terbaru. Gerakannya sangat lambat, teratur, dan penuh percaya diri. Seolah ia sedang melakukan ritual suci yang tidak boleh diganggu-gugat. Melihat istrinya mengeluarkan ponsel, Brian tanpa sadar menahan napasnya. Ada sesuatu yang sangat mengintimidasi dari kesunyian Hesti. Hesti membuka kunci layar ponselnya, mencari sebuah nama di daftar kontak cepat, dan menekan tombol panggilan. Ia lalu mengangkat ponsel itu, menempelkannya ke telinga kanannya. Suasana di ruang keluarga itu mendadak menjadi sangat sunyi. Saking sunyinya hingga Brian dan Buskar bisa mendengar suara nada sambung yang samar-samar keluar dari pengeras suara ponsel Hesti. Hanya butuh 2 kali nada dering sebelum panggilan itu dijawab oleh seseorang di seberang sana. "Halo." Suara Hesti memecah keheningan. Nadanya tidak lagi pelan atau berbisik, melainkan sangat lantang, jelas, dan penuh dengan otoritas absolut. Itu adalah suara seorang pimpinan eksekutif yang sedang memberikan instruksi final kepada bawahannya. Bukan suara seorang istri yang baru saja diusir dari rumahnya sendiri. Hesti memberikan jeda 1 detik. Matanya menatap lurus tepat menembus manik mata Brian yang kini mulai membelalak karena kebingungan yang semakin memuncak. Semuanya sudah selesai. Tidak ada yang perlu ditunda lagi, ucap Hesti dengan artikulasi yang sangat tajam dan dingin. "Silakan ambil alih properti Anda sekarang. Lakukan prosedur pengosongan sesuai kesepakatan awal kita. Tanpa toleransi." Setelah mengucapkan kalimat mematikan tersebut, Hesti langsung memutuskan sambungan telepon tanpa menunggu balasan dari pihak seberang. Ia kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku gaunnya dengan tenang, lalu melipat kedua tangannya di depan dada, menatap suami dan ibu mertuanya dengan senyum kemenangan yang sangat mengerikan. "Properti? Pengosongan? Apa maksudmu?" Brian meledak. Amarahnya kembali tersulut hebat. Namun kali ini bercampur dengan kepanikan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Kalimat yang baru saja diucapkan Hesti terdengar sangat formal, dingin, dan syarat akan ancaman hukum yang nyata. Itu bukanlah bahasa yang digunakan untuk memanggil keluarga atau teman biasa. "Siapa yang baru saja kamu telepon? Kamu merencanakan apa di belakangku, Hesti?" "Jawab." Di atas sofa seberang, Buskar juga mulai merasakan hawa tidak sedap merayapi tengkuknya. Firasat buruk seorang wanita tua mulai bekerja. Namun kesombongannya masih berusaha menolak kenyataan. "Halah, jangan dengarkan dia, Brian. Dia cuma bersandiwara. Dia sengaja bicara aneh-aneh supaya kamu takut dan membatalkan niatmu mengusirnya. Dasar perempuan ular, tukang manipulasi." "Brian, ibu tidak mau tahu. Seret dia keluar sekarang juga sebelum dia membuat lebih banyak masalah di rumah kita."
Teriakan ibunya berhasil mengembalikan keberanian palsu Brian. Ya, ini rumahnya. Tidak ada yang bisa mengusirnya atau mengambil alih apapun dari tangannya. Merasa dipermainkan secara brutal oleh taktik psikologis istrinya, Brian mengepalkan kedua tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia melangkah lebar. Niatnya kini sudah bulat untuk menggunakan kekerasan fisik demi menarik Hesti berdiri dan melemparnya keluar dari pintu utama malam itu juga. Kamu benar-benar sudah menguji batas kesabaranku, Hesti. Raung Brian. Tangannya terulur ke depan dengan kasar, berniat mencengkeram lengan gaun istrinya. Namun, tepat sepersekian detik sebelum jari-jari tangan Brian berhasil menyentuh kain gaun Hesti, sebuah suara gemuruh yang sangat asing dan berat terdengar memecah keheningan malam dari arah luar rumah. Itu bukan suara satu atau dua kendaraan biasa. Itu adalah suara deru mesin diesel dari beberapa mobil berukuran besar yang melaju beriringan dan berhenti tepat di pelataran rumah mewah tersebut. Seketika, langkah Brian terhenti di udara. Tangannya menggantung kaku. Kepalanya refleks menoleh ke arah jendela kaca berukuran raksasa yang menghadap ke taman depan. Dari balik tirai tipis yang menutupi jendela tersebut, Brian dan Buskar bisa melihat sorot lampu depan dari setidaknya 3 buah mobil besar yang menyilaukan mata, menyorot tajam menembus kegelapan malam dan menyapu halaman depan rumah mereka yang luas. Buskar terkesiap. Tubuhnya langsung menegang kaku di atas sofa. Matanya melotot lebar menatap kilatan cahaya dari luar jendela. Suasana yang tadinya didominasi oleh amarah Brian kini seketika berubah menjadi ketegangan yang sangat mencekam dan penuh tanda tanya. Suara mesin mobil-mobil itu dimatikan secara serentak. Kemudian, disusul oleh suara pintu mobil yang dibuka dan dibanting menutup secara bersamaan. Buk, buk, buk. Rentetan suara bantingan pintu itu disusul oleh derap langkah kaki-kaki kokoh yang jumlahnya tidak sedikit, berjalan serempak dan berirama melewati jalan setapak berbatu, menuju langsung ke arah teras utama rumah. Dada Brian bergemuruh hebat. Jantungnya berdetak 2 kali lipat lebih cepat. Siapa orang-orang ini? Apa yang mereka lakukan di rumahnya malam-malam begini? Ia menatap Hesti dengan sorot mata panik yang mempertanyakan segalanya. Namun, istrinya itu hanya duduk tenang, masih mempertahankan senyum misteriusnya yang mematikan, sama sekali tidak terganggu oleh keributan yang terjadi di luar. Belum sempat Brian membuka mulutnya untuk menuntut penjelasan dari Hesti, sebuah suara ketukan yang sangat keras, berat, dan otoriter terdengar menghantam pintu kayu jati utama rumah mereka. Duk, duk, duk. Ketukan itu tidak terdengar seperti ketukan tamu yang ramah, melainkan sebuah gedoran dari otoritas yang menuntut untuk segera dibukakan pintu tanpa basa-basi. Gedoran keras itu menggema ke seluruh penjuru rumah, membuat para asisten rumah tangga yang bersembunyi di dapur memekik pelan ketakutan. Buskar mencengkeram bantalan sofa dengan tangan gemetar. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah kini mulai memucat pasi. Buka pintunya, Brian. Ucap Hesti memecah keheningan yang mencekam itu. Suaranya terdengar sangat lembut, kontras dengan gedoran keras di luar. Namun efeknya bagaikan racun yang perlahan melumpuhkan saraf suaminya. Sebagai tuan rumah yang baik, bukankah kamu harus menyambut tamu penting yang sudah jauh-jauh datang untuk mengambil apa yang menjadi milik mereka? Dengan napas yang tertahan di tenggorokan, dan ego yang masih berusaha keras meronta menolak takdir kehancurannya, Brian membalikkan badannya. Ia membusungkan dadanya, mencoba memasang wajah sangar yang paling berani, lalu melangkah panjang menuju pintu utama rumah tersebut. Sama sekali tidak menyadari bahwa begitu ia memutar gagang pintu itu, neraka dunia yang sesungguhnya sudah siap menelannya hidup-hidup. Gagang pintu utama yang terbuat dari kuningan solid itu terasa dingin dalam genggaman Brian. Dengan satu hentakan napas kasar yang dipenuhi sisa-sisa arogansi, ia memutar gagang tersebut dan menarik daun pintu kayu jati berukir itu terbuka lebar. Angin malam yang membawa hawa dingin seketika berhembus kencang menerobos masuk, menerpa wajahnya, dan membuat ujung dasinya yang sudah melonggar berkibar pelan. Cahaya lampu sorot dari 3 kendaraan besar tipe sport utility vehicle yang terparkir sembarangan di pelataran rumahnya langsung menyilaukan pandangan, memaksa Brian menyipitkan mata dan mengangkat satu tangan untuk menghalau kilauan cahaya tajam tersebut. Namun, bukan cahaya lampu itu yang membuat jantung Brian seolah berhenti berdetak selama 1 detik penuh.
melainkan siluet beberapa sosok manusia yang berdiri tegak layaknya patung bernyawa tepat di depan anak tangga teras rumahnya. Di barisan paling depan, berdiri seorang pria parubaya yang memancarkan aura kekuasaan absolut yang begitu pekat, hingga membuat udara di sekitarnya terasa berat untuk dihirup. Pria itu adalah Pak Tito. Balutan setelan jas berwarna gelap yang melekat sempurna di tubuh tegapnya jelas bukan pakaian sembarangan. Potongannya sangat rapi dan berkelas, menandakan harga yang jauh di luar jangkauan dompet Brian. Rambutnya yang mulai memutih disisir rapi ke belakang, membingkai wajah keras yang dihiasi gurat-gurat ketegasan seorang tiran di dunia bisnis. Sorot matanya sangat tajam, dingin, dan menusuk, menatap lurus ke arah Brian seolah pria yang merasa menjadi tuan rumah itu hanyalah seonggok debu tak berharga yang menghalangi jalannya. Di belakang pria itu, berdiri 4 orang pria bertubuh besar dan tegap. Mereka mengenakan seragam safari berwarna hitam kelam, berdiri dengan postur siaga penuh. Otot-otot mereka tampak menonjol di balik kain seragam, dengan wajah kaku tanpa ekspresi yang memancarkan ancaman fisik yang sangat nyata. Seluruh keberanian palsu yang baru saja Brian kumpulkan dengan susah payah di ruang keluarga seketika runtuh berserakan di bawah tatapan Pak Tito. Naluri primitifnya sebagai seorang pria yang merasa wilayah kekuasaannya diinvasi mencoba memberontak. Namun bahasa tubuhnya justru mengkhianatinya. Langkah Brian tertahan di ambang pintu. Tangannya masih mencengkeram erat daun pintu seolah itu adalah satu-satunya pelindung yang ia miliki dari bahaya yang mengancam di luar sana. Ia mencoba membusungkan dada, menegakkan bahunya untuk menunjukkan otoritas. Namun di hadapan predator sesungguhnya seperti Pak Tito, postur Brian hanya terlihat seperti seekor hewan kecil yang sedang ketakutan. "Siapa kalian?" bentak Brian akhirnya, memaksakan suaranya keluar sekeras mungkin untuk menutupi getaran kepanikan yang mulai merayap di tenggorokannya. "Apa-apaan ini? Berani-beraninya kalian masuk ke pekarangan rumah orang malam-malam begini tanpa izin. Ini properti pribadi. Kalian tidak lihat papan peringatan di depan gerbang. Keluar kalian dari halaman rumahku sekarang juga, atau aku akan langsung memanggil polisi atas tuduhan masuk tanpa izin dan perbuatan tidak menyenangkan." Ancaman yang dilontarkan dengan nada tinggi itu sama sekali tidak membuahkan reaksi yang diharapkan. Pak Tito tidak bergeming. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut, marah, apalagi takut. Pria parubaya itu justru tersenyum. Sebuah senyuman asimetris yang sangat merendahkan. Seakan ia sedang mendengarkan rengekan anak kecil yang kehilangan mainannya. Pak Tito tidak menjawab pertanyaan Brian. Ia justru melangkahkan kakinya yang dibalut sepatu kulit buatan Italia menaiki anak tangga teras. Langkah demi langkah dengan ritme yang sangat teratur dan tenang. Setiap ketukan hak sepatunya di atas marmer teras terdengar seperti ketukan palu hakim yang sedang membacakan vonis kematian bagi kesombongan Brian. Melihat pria asing itu terus maju tanpa mengindahkan teriakannya, Brian secara refleks melangkah mundur. Ia mencoba menahan daun pintu agar tidak terbuka lebih lebar. Namun salah satu pria berbadan besar yang berdiri di belakang Pak Tito dengan sigap melangkah maju dan menahan daun pintu tersebut dengan satu tangan kirinya saja. Kekuatan pria berseragam hitam itu begitu besar hingga dorongan sekuat tenaga Brian sama sekali tidak ada artinya. Pintu utama itu kini terbuka sepenuhnya, menghilangkan batas terakhir yang melindungi Brian dari dunia luar. Pak Tito melangkah melewati ambang pintu dengan gerakan yang sangat leluasa, memasuki ruang depan yang dihiasi lukisan mahal dan guci antik, sementara 4 orang pengawalnya menyusul di belakang, menyebar dengan cepat dan taktis untuk mengamankan area sekitar pintu masuk bagaikan pasukan khusus yang sedang melakukan penyergapan. "Hei, apa yang kalian lakukan? Aku bilang keluar!" Brian berteriak semakin histeris. Suaranya kini pecah karena panik yang luar biasa. Ia menoleh ke arah ruang keluarga, berharap mendapatkan bantuan. Namun yang ia lihat hanyalah ibunya yang berdiri kaku di dekat sofa dengan wajah sepucat kertas. Mendengar keributan yang semakin membesar di pintu depan, Bu Sekar akhirnya memaksakan kakinya yang gemetar untuk melangkah mendekat. Sisa-sisa arogansinya sebagai wanita yang selalu merasa dihormati di lingkungan arisannya mencoba mengambil alih. Ia berkacak pinggang, menatap tajam ke arah Pak Tito dan para pengawalnya yang kini telah berdiri dengan angkuh di dalam rumahnya. "Kalian ini perampok ya?" teriak Bu Sekar dengan suara melengking tajam, menunjuk tepat ke wajah Pak Tito. "Kurang ajar sekali kalian masuk ke rumah orang kaya sembarangan. Kalian tidak tahu siapa kami.
Anakku ini manajer di perusahaan besar. Kami punya banyak koneksi orang penting. Berani kalian macam-macam di sini. Besok pagi kalian semua sudah membusuk di dalam penjara. Brian, cepat ambil telepon genggammu. Hubungi komandan polisi kenalan temanmu itu. Biar orang-orang miskin tidak tahu diri ini diseret ke sel malam ini juga. Alih-alih merasa terintimidasi oleh ancaman murahan tersebut, Pak Tito justru tertawa pelan. Tawanya terdengar berat dan sangat dalam, bergema di ruangan besar itu, menenggelamkan suara nyaring Bu Sekar seketika. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, memandang ibu dan anak itu dengan tatapan kasihan yang teramat sangat. Di mata Pak Tito, Brian dan Bu Sekar tak ubahnya seperti dua ekor badut yang sedang melakukan pertunjukan komedi tragis di atas panggung yang sebentar lagi akan runtuh. Polisi? Ulang Pak Tito dengan suara baritonnya yang menenangkan namun sangat mematikan. Ia melangkah sedikit lebih dalam ke arah ruang keluarga. Matanya menyapu seluruh perabotan mewah di sekitarnya dengan tatapan menilai. Silakan saja. Hubungi seluruh pihak kepolisian di kota ini jika itu bisa membuat Anda berdua merasa lebih tenang. Tapi saya rasa, pihak berwajib akan sangat setuju dengan tindakan saya malam ini. Karena menurut hukum di negara ini, pemilik sah dari sebuah properti memiliki hak mutlak penuh untuk mengusir siapapun yang menumpang hidup di tanah dan bangunannya tanpa izin. Kalimat panjang yang diucapkan dengan sangat jelas, terstruktur, dan penuh penekanan itu membuat Brian dan Bu Sekar terdiam mematung. Otak mereka yang sedang dipenuhi amarah berusaha keras memproses makna dari susunan kata tersebut. Pemilik sah, menumpang hidup, mengusir. Kosakata itu berputar-putar di dalam kepala Brian, menciptakan kebingungan yang semakin pekat. Sebelum Brian sempat membuka mulutnya untuk menyangkal, sesosok wanita melangkah keluar dari balik bayang-bayang para pengawal bertubuh besar di ambang pintu. Wanita itu mengenakan setelan blazer formal yang sangat rapi, rambutnya diikat rapi ke belakang, dan di lengannya, ia mendekap sebuah map tebal berwarna merah menyala. Ia adalah Ratih, pengacara pribadi sekaligus sahabat terdekat Hesti. Kehadiran Ratih di tempat itu seperti kepingan teka-teki terakhir yang merangkai gambaran kehancuran di depan mata Brian. Brian sangat mengenal Ratih. Ia tahu persis siapa wanita ini dan profesi apa yang ditekuninya. Kehadiran seorang pengacara top bersama sekelompok pria berwajah keras di tengah malam sudah pasti bukan untuk sekadar berkunjung atau minum teh bersama. Ada urusan hukum yang sangat besar sedang terjadi di sini. Urusan yang sama sekali tidak ia ketahui. Selamat malam, Saudara Brian. Dan selamat malam, Ibu Sekar. Sapa Ratih dengan suara formal, dingin, dan sama sekali tidak menyiratkan keramahan layaknya seorang tamu. Ia berdiri di sebelah kiri Pak Tito, membuka map merah yang sedari tadi didekapnya, dan mengeluarkan tumpukan dokumen resmi yang dicetak di atas kertas bersegel negara. Saya berada di sini malam ini dalam kapasitas saya sebagai kuasa hukum resmi dari pihak penjual, sekaligus mendampingi klien baru saya, Bapak Tito, selaku pembeli tunggal dan pemilik sah yang baru atas properti yang saat ini sedang Anda berdua injak. Pernyataan Ratih bagaikan sambaran petir di siang bolong yang menghantam tepat di atas kepala Brian. Pria itu terhuyung mundur satu langkah. Wajahnya yang tadi merah padam seketika kehilangan seluruh aliran darahnya, berubah pucat pasi seperti mayat. Matanya melebar tak percaya menatap dokumen yang dipegang oleh Ratih. Tangannya gemetar hebat. Napasnya tersengal-sengal mencari pasokan udara yang tiba-tiba terasa sangat tipis. Pemilik baru? Penjual? Brian mengulang kata-kata itu dengan suara yang parau dan bergetar hebat. Kebingungan, ketakutan, dan penyangkalan bercampur aduk menjadi satu dalam benaknya. Ia menoleh ke arah ibunya. Namun Bu Sekar juga sama terkejutnya. Mulut wanita tua itu terbuka namun tidak ada satupun suara yang keluar dari tenggorokannya. Brian kemudian menatap kembali ke arah Ratih. Matanya memancarkan keputusasaan yang mendalam. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan, Ratih? Ini rumahku. Aku kepala keluarga di sini. Tidak ada satupun transaksi jual beli yang terjadi tanpa tanda tanganku. Kalian pasti mencoba menipuku. Kalian memalsukan dokumen-dokumen itu, kan? Ratih sama sekali tidak tersinggung oleh tuduhan kasar tersebut. Ia justru tersenyum sangat tipis.
Sebuah senyuman profesional yang sering ia gunakan saat menghadapi pihak lawan yang sedang dalam posisi terpojok tanpa harapan di ruang sidang. Dengan gerakan yang sangat tenang, Ratih merapikan letak kacamatanya, lalu menatap lurus ke dalam mata Brian yang penuh ketakutan. Anda tampaknya mengalami amnesia yang sangat parah mengenai status finansial Anda sendiri di dalam pernikahan ini, Saudara Brian. Jawab Ratih dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar menggema ke seluruh ruangan, memastikan setiap asisten rumah tangga yang bersembunyi ikut mendengarnya dengan jelas. Silakan Anda periksa kembali ingatan Anda, atau periksa langsung ke Badan Pertanahan Nasional jika Anda masih memiliki waktu dan ongkos besok pagi. Sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan mewah ini, sejak awal pembeliannya 3 tahun yang lalu, tidak pernah satu kali pun mencantumkan nama Anda di atasnya. Ratih menghentikan kalimatnya sejenak, membiarkan keheningan menyiksa psikologis Brian yang semakin hancur, sebelum memberikan pukulan pamungkas yang paling mematikan. Sertifikat properti ini mutlak dan sepenuhnya 100% terdaftar atas nama Hesti Maharani. Lanjut Ratih dengan penekanan pada setiap suku kata nama sahabatnya. Dan sore tadi, tepat pada pukul 3:15 waktu setempat, klien saya, Ibu Hesti, telah secara resmi, sah di mata hukum, dan tanpa paksaan dari pihak manapun, menandatangani akta pelepasan hak dan menjual properti ini beserta seluruh perabotan yang melekat di dalamnya secara tunai kepada Bapak Tito. Transaksi telah selesai. Dokumen telah disahkan oleh notaris negara. Dan dana telah diterima sepenuhnya. Lutut Brian seketika kehilangan tenaga. Ia hampir terjatuh ke lantai marmer jika saja tangannya tidak dengan cepat bertumpu pada pinggiran meja konsol di dekatnya. Dunia di sekelilingnya terasa berputar sangat cepat. Realitas yang selama ini ia bangun di atas pondasi kebohongan dan ego yang rapuh kini hancur lebur rata dengan tanah dalam hitungan detik. Ia menatap ke arah ruang keluarga, tempat di mana Hesti masih duduk dengan sangat tenang di atas sofa kulitnya, menyilangkan kaki dengan anggun, menatap seluruh kekacauan ini dengan senyum kemenangan yang paling sempurna. Wanita yang baru saja ia tampar dan ia usir dengan sombongnya itu ternyata telah memenggal leher masa depannya tanpa sedikit pun mengeluarkan keringat. Di saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Brian menyadari betapa bodoh, kerdil, dan tidak berartinya dirinya di hadapan kecerdasan dan dendam seorang wanita yang telah diinjak-injak harga dirinya hingga ke titik nadir paling dalam. Tepat pada detik itu, neraka pribadinya baru saja secara resmi dibuka. Suasana di ruang depan yang luas itu seketika berubah menjadi sedingin ruang pendingin jenazah. Pernyataan Ratih yang lugas dan berlandaskan hukum barusan menghantam kesadaran Brian dengan kekuatan setara kereta api yang melaju dalam kecepatan maksimal. Udara di sekelilingnya tiba-tiba terasa sangat padat, mencekik paru-parunya hingga ia kesulitan menarik napas. Pria yang beberapa menit lalu berteriak pongah mengusir istrinya itu kini berdiri gemetar. Matanya terpaku pada lembaran kertas berstempel resmi di tangan Ratih seolah benda mati itu adalah monster yang siap mengoyak jantungnya. Rasa mual yang hebat tiba-tiba mengocok perut Brian. Ia menoleh perlahan, dengan gerakan kaku seperti robot rusak, menatap ke arah ruang keluarga. Di sana, Hesti telah bangkit dari duduknya. Istrinya itu melangkah maju dengan gerakan yang begitu anggun, tenang, dan memancarkan aura dominasi yang selama ini selalu disembunyikan di balik sikap mengalahnya. Melihat langkah Hesti yang mendekat tanpa sedikit pun keraguan, Bu Sekar akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Namun, alih-alih menyadari posisinya yang sudah hancur, wanita parubaya itu justru memilih jalur penyangkalan yang membabi buta. Kewarasannya menolak menerima kenyataan bahwa menantu yang selalu ia injak-injak dan ia anggap sebagai perempuan miskin itu ternyata memegang kendali atas kehidupan mewahnya. Dengan sisa-sisa tenaga dan kepanikan yang luar biasa, Bu Sekar menerjang maju, berlari sempoyongan melewati tubuh putranya yang masih mematung, berniat merebut map merah yang dipegang oleh Ratih. "Bohong! Kalian semua pembohong besar!" jerit Bu Sekar dengan suara serak yang menyayat telinga. Wajahnya beringas dipenuhi urat-urat ketakutan. "Kertas itu pasti palsu. Kalian sekongkol dengan perempuan ular ini untuk merampok harta anakku. Sini, berikan dokumen busuk itu padaku. Akan kurobek-robek di depan mata kalian semua." Namun, belum sempat ujung jari Bu Sekar yang keriput dan dihiasi cincin emas itu menyentuh map merah tersebut, salah satu pengawal Pak Tito yang berbadan tegap langsung mengambil satu langkah taktis ke depan.
Dengan gerakan yang sangat efisien dan tanpa mengeluarkan banyak tenaga, pengawal berseragam hitam itu merentangkan lengan kanannya yang kekar, menciptakan barikade kokoh layaknya tembok beton yang tak bisa ditembus. Tubuh Buskar menabrak lengan tegap itu dan langsung terpental mundur. Wanita tua itu kehilangan keseimbangan, kakinya tersandung ujung karpet, dan ia jatuh terduduk di atas lantai marmer dengan bunyi debuman yang cukup keras. Rasa sakit menjalar di tulang ekornya. Namun rasa malu dan terhina yang meremukan egonya jauh lebih menyakitkan. Ibu harap Anda bisa menjaga sikap dan tidak melakukan tindakan anarkis. Atau klien saya tidak akan segan-segan menambahkan pasal penyerangan dalam laporan kepolisian malam ini. Tegur Ratih dengan nada suara yang sedingin es, sedikit pun tak terpengaruh oleh amukan Buskar. Ia membenarkan letak kacamatanya. Lalu kembali membuka lembaran dokumen legal tersebut lebar-lebar tepat di hadapan wajah Brian yang masih pucat pasi. Sesuai dengan akta jual beli nomor 458-AJB- tahun ini, yang telah disahkan di hadapan pejabat pembuat akta tanah, Saudari Hesti Maharani selaku pihak pertama dan pemilik tunggal, telah menyerahkan seluruh hak atas tanah seluas 800 meter persegi beserta bangunan rumah tinggal ini kepada Bapak Tito selaku pihak kedua. Ratih membacakan paragraf krusial tersebut dengan intonasi yang sangat jelas, lambat, dan menyiksa, memastikan setiap kata meresap masuk ke dalam otak Brian yang sedang lumpuh. Pembayaran telah diselesaikan secara tunai. Status kepemilikan telah beralih sepenuhnya terhitung sejak pukul 3 sore tadi. Secara de jure dan de facto, Anda berdua tidak lagi memiliki hak guna, hak singgah, apalagi hak milik atas sehelai benang pun di dalam bangunan ini. Fakta itu tidak lagi bisa disangkal. Segel kenegaraan, tanda tangan notaris, dan materai yang tertera di sana adalah bukti nyata yang tidak bisa dibantah dengan teriakan amarah sekencang apapun. Brian merasa kakinya tidak lagi berpijak pada lantai. Kepalanya berputar hebat. Ia menatap Hesti yang kini sudah berdiri tepat di hadapannya. Hanya berjarak beberapa langkah. Senyum dingin di bibir istrinya itu kini terlihat bagaikan seringai malaikat pencabut nyawa yang datang untuk menagih seluruh hutang kesombongannya. Kamu sengaja merencanakan semua ini dari awal, Hesti? Suara Brian keluar berupa bisikan parau yang bergetar hebat. Wajahnya menggambarkan keputusasaan seorang manusia yang baru saja menyadari bahwa ia telah melompat ke dalam jurang tanpa dasar. Kamu menjual rumah kita tanpa memberitahuku sama sekali? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Pada keluargaku? Apa salahku padamu sampai kamu tega berbuat sekejam ini? Mendengar pertanyaan yang dilontarkan dengan nada seolah menjadi korban itu, Hesti tertawa pelan. Tawa yang sama sekali tidak menyeratkan kegembiraan, melainkan sebuah ejekan tajam yang mengiris sisa-sisa harga diri suaminya. Hesti melipat kedua tangannya di depan dada, menatap pria yang baru saja menamparnya beberapa menit yang lalu itu dengan pandangan merendahkan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Rumah kita? Keluargamu? Sekejam ini? Hesti mengulangi kata-kata Brian, membedah setiap suku katanya dengan nada sarkastis yang sangat pekat. Ia melangkah satu tindak lebih dekat, menipiskan jarak di antara mereka hingga Brian secara refleks memundurkan wajahnya. Otakmu sepertinya benar-benar sudah berhenti berfungsi. Brian, coba kamu ingat kembali kejadian 10 menit yang lalu. Siapa yang berteriak menyuruhku angkat kaki dari sini? Siapa yang memukul wajahku karena membela ibunya yang rakus? Kamu yang mengusirku dari rumah yang kubeli dengan darah dan keringatku sendiri. Aku hanya mengabulkan keinginanmu. Aku pergi, tapi tentu saja, aku membawa serta seluruh aset yang memang menjadi hak mutlakku. Hesti mengalihkan pandangannya ke arah bawah, menatap Buskar yang masih duduk di lantai dengan wajah pias dan napas tersengal-sengal menahan tangis ketakutan yang sesungguhnya. Wanita tua yang tadinya begitu garang menuntut perhiasan ratusan juta itu kini terlihat tidak lebih dari seonggok sampah yang memelas. Dan ibu, panggil Hesti dengan suara yang menggema ke seluruh ruangan. Ibu selalu bilang aku ini parasit. Ibu bilang aku menumpang hidup pada anak ibu yang luar biasa sukses ini. Nah, sekarang mari kita buktikan, Bu. Tanpa uang transferan dariku setiap awal bulan. Coba ibu suruh anak kebanggaan ibu ini membayar tagihan listrik rumah ini. Coba suruh dia membeli catering makanan sehat yang ibu makan setiap hari.
Suruh dia melunasi tagihan kartu kredit yang ibu pakai untuk membeli tas dan perhiasan demi pamer di arisan. Gaji manajer titipannya di perusahaan temanku itu bahkan tidak akan cukup untuk membayar pajak bumi dan bangunan rumah ini setahun. Kenyataan telanjang yang diucapkan Hesti itu adalah bom atom yang menghancurkan sisa-sisa ilusi kehidupan Brian dan Bu Sekar. Hesti adalah tiang penyangga utama, pondasi baja yang selama ini menopang istana pasir mereka. Dan kini, Hesti telah mencabut dirinya sendiri secara paksa, membiarkan istana pasir itu runtuh menimpa dan mengubur mereka hidup-hidup. Brian teringat pada saldo rekening pribadinya yang selalu kosong di pertengahan bulan. Ia teringat pada cicilan mobil mewahnya yang selalu ditarik otomatis dari rekening rahasia Hesti. Ia tidak memiliki apa-apa. Ia bukan siapa-siapa. Harta, tahta, dan harga dirinya hanyalah pinjaman yang kini telah ditarik kembali secara brutal oleh pemilik aslinya. Waktu saya sangat berharga, dan saya tidak datang kemari untuk menonton opera sabun keluarga kalian. Suara bariton Pak Tito tiba-tiba menyela, memotong keheningan traumatis yang menyiksa Brian. Sang raja properti itu mengangkat tangan kirinya, melirik sekilas ke arah jam tangan mewahnya, lalu menatap lurus ke arah Brian dengan sorot mata tak kenal ampun layaknya seorang algojo yang siap mengeksekusi. Sesuai dengan perjanjian jual-beli yang telah disepakati bersama penjual, properti ini diserahkan dalam keadaan kosong sepenuhnya malam ini juga. Tegas Pak Tito, suaranya menggelegar memberikan instruksi mutlak. Ia kemudian menoleh ke arah barisan pengawalnya yang masih berdiri bersiaga di belakangnya. Kalian sudah dengar situasinya. Rumah ini sekarang adalah aset resmi perusahaanku. Aku tidak ingin melihat ada satupun orang asing yang masih berkeliaran di propertiku. Mulai proses pengosongan sekarang juga. Keluarkan mereka berdua dari rumahku. Detik ini juga, tanpa kompromi. Mendengar perintah langsung yang mematikan itu, keempat pengawal bertubuh raksasa tersebut langsung bergerak maju secara serentak. Langkah kaki mereka yang berat dan teratur terdengar seperti ketukan palu godam yang menghancurkan seluruh dinding kesombongan Brian. Mereka tidak membawa senjata, namun postur dan tatapan mata mereka sudah cukup untuk memastikan bahwa tidak akan ada ruang untuk negosiasi, perlawanan, ataupun belas kasihan. Malam pembalasan telah mencapai puncak eksekusinya yang paling brutal dan tanpa ampun. Keempat pria berseragam safari hitam itu bergerak serentak bagaikan mesin penghancur yang tak memiliki nurani. Langkah-langkah sepatu bot mereka yang berat menghentak lantai marmer, menciptakan gema yang terdengar seperti ketukan palu kematian bagi kesombongan keluarga tersebut. Dua orang pengawal langsung mengincar Brian, sementara dua lainnya bergerak taktis mengepung Bu Sekar yang masih terduduk lemas di atas lantai dengan wajah pucat pasi. Melihat ancaman fisik yang mendekat dan benar-benar nyata, sisa-sisa harga diri dan insting bertahan hidup Brian mencoba memberontak secara membabi buta. Pria itu mengepalkan tinjunya yang gemetar, membusungkan dada, dan bersiap melayangkan pukulan putus asa ke arah salah satu pengawal yang hendak meraih lengannya. Namun, gerakannya yang lamban, rapuh, dan dipenuhi kepanikan sama sekali bukan tandingan bagi para profesional lapangan tersebut. Dengan satu gerakan kilat yang sangat mematikan dan efisien, pengawal itu menepis tangan Brian, memelintir lengan kanannya ke belakang punggung dengan kasar, dan menekannya ke bawah hingga lutut pria arogan itu menghantam lantai pualam dengan bunyi retakan yang menyakitkan. Brian mengerang tertahan. Wajahnya menyeringai menahan sakit yang luar biasa saat sendi bahunya seakan hampir lepas dari sarangnya. "Lepaskan aku. Bajingan kalian semua, lepaskan tanganku." Raung Brian dengan napas tersengal. Tubuhnya meronta-ronta sia-sia di bawah cengkeraman baja sang pengawal yang sama sekali tidak bergeming. "Hesti, suruh anjing-anjing ini melepaskanku sekarang juga. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti binatang begini di rumahku sendiri. Aku suamimu, Hesti. Aku kepala keluarga. Ingat janji pernikahan kita," teriaknya memelas. Suaranya kini melengking pecah dipenuhi ketakutan yang merendahkan martabatnya sendiri hingga ke titik terendah. Di sudut lain ruangan yang mencekam itu, Bu Sekar akhirnya menyadari bahwa ini bukanlah gertakan psikologi semata. Kehancuran mutlaknya sudah benar-benar berada di depan mata. Wanita tua itu memekik histeris saat dua pengawal bertubuh raksasa berdiri menjulang tinggi di atasnya, menutupi cahaya lampu dan mengurungnya dalam bayangan ketakutan.
Insting keserakahannya yang sudah mendarah daging seketika mengambil alih sisa akal sehatnya. Ia memaksakan diri merangkak bangun dengan lutut gemetar, bukan untuk melawan atau membela putranya, melainkan berniat berlari menuju tangga melingkar yang mengarah ke kamarnya di lantai 2. Tunggu, jangan sentuh aku. Aku mau ke kamarku. Perhiasanku, berlian, emas, dan tas-tas mahalku masih ada di dalam brankas. Aku harus mengambil barang-barangku dulu. Setidaknya biarkan aku berkemas dan membawa apa yang menjadi milikku. Jerit Buskar seraya mencoba menerobos barikade para pengawal tersebut dengan sisa tenaganya. Gaun tidur sutranya yang mahal tampak kusut masai. Sangat kontras dengan wajahnya yang kini beringas diliputi keserakahan yang membuta dan tak tahu malu. Namun, belum sempat sebelah kakinya menginjak anak tangga pertama, salah satu pengawal dengan sangat mudah mencengkeram kerah belakang gaun Buskar, menariknya mundur seolah wanita itu hanyalah sebuah boneka kain usang yang tak berbobot. Ratih, yang sedari tadi berdiri dengan tenang mengamati seluruh kekacauan itu dari samping Pak Tito, mengangkat tangannya perlahan dan memberikan instruksi hukum yang sangat mematikan. Tidak ada satupun barang berharga di dalam rumah ini yang boleh dibawa keluar oleh Anda berdua, Ibu Skar. Ucap Ratih dengan nada sedingin es. Suaranya mengiris tajam menembus isak tangis histeris wanita tua itu. Sesuai dengan perjanjian pranikah antara klien saya dan putra Anda yang mengikat secara hukum, serta bukti mutasi rekening bank yang telah kami siapkan secara mendetail, seluruh barang mewah, perhiasan, tas bermerek, hingga pakaian yang tersimpan di dalam lemari itu dibeli menggunakan 100% dana pribadi dari Ibu Hesti. Secara hukum perdata yang berlaku di negara ini, itu adalah aset sah milik klien saya yang sekarang secara otomatis menjadi bagian dari fasilitas hak milik Bapak Tito sebagai pembeli rumah beserta isinya. Anda berdua hanya diizinkan keluar malam ini juga dengan pakaian yang saat ini sedang menempel di badan. Tidak lebih dari itu. Atau kami akan memprosesnya sebagai tindak pidana pencurian. Pernyataan absolut dan tak terbantahkan dari sang pengacara itu seketika meruntuhkan seluruh kewarasan Buskar. Wanita itu jatuh berlutut dengan keras, meratap, dan menangis meraung-raung meratapi perhiasan, status sosial, dan kemewahan yang kini lenyap seketika dari genggamannya tanpa sisa. Ia memukul-mukul lantai pualam dengan kedua tangannya, merutuki nasibnya yang berubah 180 derajat hanya dalam hitungan kurang dari 1 jam. Di sisi lain, Brian yang masih ditekan ke lantai dengan lengan terpelintir, perlahan-lahan mengangkat wajahnya menatap Hesti. Mata pria itu kini basah oleh air mata keputusasaan yang sangat memalukan. Tamparan keras yang ia berikan pada pipi Hesti beberapa saat yang lalu kini terasa seperti sebuah dosa mematikan. Sebuah kesalahan paling fatal yang tidak akan pernah bisa ditebus dengan cara apapun. Hesti, kumohon, sayang. Suara Brian bergetar hebat. Ia mencoba merangkak maju menyeret lututnya di lantai secara menyedihkan, mengabaikan rasa sakit di lengannya, berusaha menggapai ujung sepatu hak tinggi istrinya. Maafkan aku, Hes, aku benar-benar hilaf. Aku diselimuti amarah sesaat karena hasutan. Aku janji aku akan berubah menjadi suami yang baik. Kita bisa perbaiki semuanya dari awal, kan? Tolong suruh mereka semua pergi dari sini. Jangan usir aku dan ibuku seperti ini ke jalanan. Ibu punya penyakit darah tinggi, Hes. Dia bisa mati kedinginan. Di mana kami harus tidur malam ini? Aku tidak punya uang sepeser pun di dompetku. Mobilku, setidaknya biarkan aku memegang kunci mobilku agar aku bisa membawa ibuku mencari tempat teduh sementara waktu. Pintanya dengan sangat menyedihkan dan penuh air mata. Pria yang tadinya berdiri tegak sebagai diktator arogan di rumah itu, kini merendahkan dirinya hingga setara dengan debu kotor di bawah telapak kaki wanita yang paling ia siksa batinnya. Hesti menundukkan wajahnya perlahan, menatap pria yang bersimpuh hina di depannya dengan tatapan yang sangat kosong dan kejam. Tidak ada kebencian yang meledak-ledak. Tidak ada lagi air mata kesedihan. Hanya ada sebuah kehampaan absolut yang tak berdasar. Ia menarik kakinya mundur satu langkah dengan anggun, menolak sentuhan tangan Brian yang kotor oleh pengkhianatan dan kebodohan. Mobilmu. Hesti mengulang kata itu dengan nada mengejek yang sangat halus namun menyayat hati. Mobil mewah buatan Eropa yang selalu kamu pamerkan ke teman-teman kerjamu itu. BPKB-nya tertulis jelas atas namaku, Brian. Dan sore tadi,
Orang suruhan Rati sudah memindahkan semua kendaraan mewah dari garasi ke tempat yang aman. Kamu tidak punya mobil. Kamu tidak punya rumah. Kamu tidak punya uang tabungan. Kamu bahkan tidak punya harga diri sama sekali. Tanpa memberikan kesempatan bagi Brian untuk membalas, Hesti mengalihkan pandangannya, menatap ke arah Pak Tito yang sedari tadi menyaksikan drama menyedihkan itu dengan raut wajah tanpa ekspresi dan kedua tangan terlipat di dada. Saya rasa pertunjukan opera sabun ini sudah cukup membosankan dan menyita banyak waktu. Pak, silakan bersihkan sampah-sampah ini dari properti Bapak sekarang juga. Ucap Hesti dengan suara yang sangat tenang dan mematikan, memberikan izin eksekusi terakhir sebelum ia benar-benar menutup pintu hatinya untuk selamanya tanpa sedikit pun rasa iba. Pak Tito mengangguk pelan, menyetujui efisiensi dari ucapan Hesti, lalu memberikan isyarat tajam dengan ujung jarinya kepada para pengawal di lapangan. Tanpa membuang waktu 1 detik pun untuk berbasa-basi lagi, 2 pengawal langsung mengangkat tubuh Brian secara paksa dari lantai marmer, memiting lengannya dan menyeretnya dengan kasar tanpa memedulikan rontaannya yang semakin melemah. Di saat yang bersamaan, 2 pengawal lainnya mengapit lengan Bu Sekar dari kiri dan kanan, mengangkat dan menarik paksa wanita parubaya yang masih meraung-raung histeris dan menendang-nendang udara itu seperti orang gila. Mereka berdua diseret tanpa ampun melintasi ruang keluarga yang luas, melewati pecahan cangkir teh yang berserakan, menuju ke arah ambang pintu utama yang terbuka lebar menyambut gelapnya dan dinginnya malam. Teriakan histeris Bu Sekar dan makian putus asa Brian bergema bersahut-sahutan di seluruh penjuru teras depan, memecah kesunyian malam yang biasanya sangat damai di kompleks perumahan elit tersebut. Beberapa asisten rumah tangga mengintip dari balik pilar dan jendela dengan wajah pucat pasi, menyaksikan mantan majikan palsu mereka dipermalukan secara publik dan brutal. Para pengawal bertubuh raksasa itu tidak menunjukkan sedikit pun kelembutan atau keraguan. Mereka menyeret Brian dan Bu Sekar menuruni anak tangga teras dengan cepat, menarik mereka melintasi halaman berbatu yang panjang, dan akhirnya melempar tubuh kedua orang itu dengan kasar tepat keluar trotoar jalan melewati pagar besi rumah yang menjulang tinggi. Tubuh Brian terhempas ke aspal jalanan yang keras dan berdebu. Lututnya lecet dan jas kerjanya kotor dipenuhi tanah. Di sebelahnya, Bu Sekar jatuh tersungkur dengan posisi yang sangat memalukan. Gaun sutra mahalnya sobek di bagian lutut hingga memperlihatkan kulitnya yang keriput, dan tangisannya semakin pecah meratapi kenyataan yang begitu kejam menimpanya. Dari kejauhan, Hesti melangkah perlahan ke ambang pintu utama dengan kepala tegak. Ia berdiri di sana, di bawah sorot cahaya keemasan lampu kristal teras yang mewah, menatap lurus dengan dagu terangkat ke arah 2 sosok yang kini terkapar tak berdaya dan hina di jalanan gelap di luar pagar. Angin malam berhembus kencang, menyibakkan rambut Hesti ke belakang, membingkai wajahnya yang kini telah sepenuhnya terbebas dari rantai penindasan dan belenggu keluarga parasit tersebut. Para pengawal berseragam hitam itu melangkah mundur taktis masuk ke dalam pekarangan rumah. Lalu dengan satu dorongan kuat dan serentak, mereka menutup gerbang besi tinggi nan kokoh itu. Suara benturan logam raksasa dari gerbang yang terkunci rapat itu bergema sangat keras menembus malam, menjadi melodi penutup yang sangat sempurna. Suara itu adalah batas pemisah yang absolut, memisahkan dunia terang benderang yang dimiliki Hesti secara sah, dari kegelapan abadi, kemiskinan, dan kehancuran yang kini menelan Brian dan ibunya hidup-hidup tanpa menyisakan apapun selain penyesalan yang terlambat. Suara dentuman keras dari pintu gerbang besi raksasa yang tertutup rapat itu masih menyisakan gema panjang di udara malam yang berhembus dingin. Bagi Brian dan Bu Sekar yang kini terkapar hina di atas aspal jalanan, suara itu adalah lonceng kematian bagi segala kemewahan, arogansi, dan kesombongan yang selama ini mereka nikmati secara cuma-cuma. Namun, bagi Hesti yang berdiri tegak di balik pagar pembatas tersebut, suara dentuman logam itu terdengar bagaikan melodi kebebasan yang paling indah, sebuah pembebasan mutlak dari penjara berkedok ikatan pernikahan yang selama 3 tahun terakhir terus-menerus menguras kewarasan, harta, dan harga dirinya secara perlahan. Udara malam yang menerpa wajah cantiknya kini tidak lagi terasa mencekik, melainkan membawa kesegaran baru yang mengisi penuh rongga dadanya dengan kedamaian tak terkira. Hesti membalikkan badannya dengan sangat anggun, memunggungi jalanan gelap tempat mantan suami dan ibu mertuanya meratapi nasib dengan sangat memalukan. Ia melangkah perlahan menuju teras utama, tempat Pak Tito dan Ratih masih berdiri menunggu prosesi serah terima terakhir. Dengan sebuah senyuman profesional yang sangat elegan dan penuh wibawa, Hesti membuka tas tangannya,
mengeluarkan sekotak kunci utama rumah beserta beberapa kartu akses keamanan elektronik, lalu menyerahkannya langsung ke telapak tangan Pak Tito yang besar dan kasar. Seluruh akses masuk, kunci brankas yang sudah dikosongkan, dan kode keamanan sistem alarm rumah ini sudah saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak. Ucap Hesti dengan nada suara yang sangat lugas dan tenang, sama sekali tidak menunjukkan sedikitpun keraguan atau rasa kehilangan layaknya seseorang yang baru saja menjual rumah utamanya. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kerjasama bisnis yang sangat luar biasa cepat dan efisien ini, Pak Tito. Saya jamin, Bapak tidak akan menemukan satupun masalah hukum di kemudian hari dari aset yang baru saja Bapak akuisisi secara penuh malam ini. Pak Tito menerima kotak kunci tersebut, mengangguk penuh rasa hormat yang sangat jarang ia berikan kepada sembarang rekan bisnisnya. Kehormatan ada di pihak saya, Bu Hesti. Anda adalah salah satu eksekutif paling cerdas, berani, dan paling mematikan yang pernah saya temui sepanjang karir saya di dunia properti. Ketegasan Anda dalam mengambil keputusan pembersihan hama malam ini sungguh patut diacungi jempol. Semoga perusahaan Anda semakin berjaya. Tim keamanan saya akan berjaga di sini selama 24 jam penuh untuk memastikan tidak ada satupun penyusup miskin yang mencoba memanjat pagar dan mengotori pekarangan saya. Setelah berpamitan dengan singkat, Hesti berjalan berdampingan dengan Ratih menuju sebuah mobil sedan premium berwarna perak mengkilap yang telah disiapkan khusus oleh firma hukum sahabatnya itu. Sang sopir pribadi dengan sigap membukakan pintu penumpang. Sebelum Hesti benar-benar masuk dan duduk di kursi jok kulit yang empuk tersebut, ia menyempatkan diri menoleh untuk yang terakhir kalinya ke arah bangunan megah bergaya Eropa klasik itu. Bangunan yang dulu ia beli dengan harapan bisa menjadi istana penuh cinta, namun justru menjelma menjadi ladang penyiksaan batin yang tiada henti. Tidak ada air mata setetes pun yang jatuh. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan absolut. Ia masuk ke dalam mobil, pintu ditutup rapat, dan kendaraan mewah itu pun melaju perlahan meninggalkan pekarangan, keluar melalui gerbang samping, membelah kegelapan malam menuju kehidupan barunya yang jauh lebih gemilang tanpa pernah menengok ke belakang lagi. Sementara itu, di luar pagar besi utama yang menjulang tinggi seperti benteng pertahanan, neraka dunia baru saja mulai membakar habis kewarasan Brian dan Buskar. Angin malam berhembus semakin kencang dan menusuk tulang. Brian masih terduduk di atas trotoar yang berdebu. Wajahnya disembunyikan di balik kedua telapak tangannya yang gemetar hebat. Rasa sakit fisik di lengannya yang sempat terpelintir kini sama sekali tidak sebanding dengan rasa sakit akibat hancurnya ego dan harga dirinya sebagai seorang laki-laki arogan. Ia merogoh saku celana dan jas kerjanya dengan gerakan panik yang putus asa, berharap setidaknya menemukan dompet, ponsel, atau sekadar beberapa lembar uang kertas. Namun, hasil yang ia dapatkan hanyalah kehampaan. Dompet dan ponsel genggamnya tertinggal di atas meja ruang keluarga saat ia pertama kali masuk dan marah-marah buta tadi. Ia benar-benar ditendang keluar tanpa membawa harta benda sekecil apapun selain pakaian kotor yang melekat di tubuhnya. Di sebelahnya, Bu Sekar tidak henti-hentinya menangis meraung-raung meratapi nasib tragisnya yang berubah dalam sekejap mata. Gaun sutra mahalnya sobek, rambutnya berantakan seperti orang tidak waras, dan lututnya berdarah akibat tergesek aspal jalanan. Wanita tua yang selama ini selalu menyombongkan diri di hadapan teman-teman arisannya itu kini menjadi tontonan paling memalukan di kompleks perumahan elit tersebut. Beberapa mobil tetangga yang melintas tampak melambat. Para penghuni rumah di seberang jalan mulai mengintip dari balik pagar dan tirai jendela mereka. Bisik-bisik cibiran dan tatapan merendahkan mulai menghujani ibu dan anak itu dari segala arah. Tidak ada satupun tetangga yang berniat keluar untuk memberikan bantuan. Sikap sombong, kasar, dan suka memamerkan harta palsu yang sering ditunjukkan Bu Sekar kepada orang sekitar selama ini akhirnya membuahkan karma yang sangat instan. Mereka semua justru menikmati pertunjukan kejatuhan keluarga parasit tersebut dengan rasa puas. Brian, lakukan sesuatu, anak bodoh. Jerit Bu Sekar sambil memukulkan tangannya yang keriput ke bahu putranya, melampiaskan seluruh amarah dan rasa frustrasinya ke arah yang salah. Kenapa kamu diam saja seperti patung batu? Ayo dobrak gerbang itu. Panggil polisi. Telepon teman-teman sucimu itu untuk menjemput kita sekarang juga. Ibu kedinginan. Ibu bisa mati kalau tidur di pinggir selokan seperti gelandangan kotor ini. Semua ini salahmu.
Kalau saja kamu tidak menampar perempuan ular itu, kalau saja kamu bisa sedikit lebih pintar membujuknya, kita tidak akan berakhir tragis, miskin, dan memalukan seperti ini. Tuduhan tak beralasan yang dilemparkan ibunya itu membuat Brian seketika mendongakkan wajahnya. Matanya yang merah menyala menatap balik wanita tua yang melahirkannya itu dengan penuh kebencian dan rasa muak yang baru saja mekar. Kesadarannya akhirnya pulih sepenuhnya. Ia menyadari bahwa segala kehancuran malam ini berawal dari kebodohan ibunya yang terlalu serakah menuntut dibelikan perhiasan mewah, dan kebodohan dirinya sendiri yang selalu membela sang ibu secara membabi buta tanpa pernah menggunakan akal sehat untuk menghargai istri yang selama ini menopang seluruh tulang punggung kehidupan mereka. Salahku. Ibu bilang ini semua salahku? Bentak Brian dengan suara parau yang pecah. Air mata penyesalan mengalir deras membasahi pipinya yang kotor oleh debu. Ibu yang selalu menuntut ini dan itu tiada henti. Ibu yang selalu menghina Hesti setiap hari tanpa perasaan. Ibu yang menghasutku dan membuatku memukulnya tadi. Sekarang ibu suruh aku menelepon polisi? Pakai apa, Bu? Ponsel dan dompetku tertinggal di dalam. Uang tabunganku kosong melompong. Aku bahkan tidak bisa membelikan ibu sebotol air mineral malam ini. Kita sudah tamat, Bu. Hesti sudah membuang kita seperti sampah kotor karena keserakahan ibu sendiri. Pertengkaran hebat antara ibu dan anak kandung itu pecah berantakan di tengah dinginnya malam, di bawah temaram lampu jalanan, disaksikan oleh tatapan jijik dari dunia luar. Tidak ada lagi sisa-sisa kasih sayang keluarga. Yang tertinggal hanyalah saling menyalahkan, penyesalan pahit yang sangat terlambat, dan jurang kemiskinan yang menganga lebar menunggu untuk menelan mereka berdua hidup-hidup keesokan harinya. 1 minggu telah berlalu semenjak malam pengusiran brutal tersebut. Berita tentang kejatuhan Brian dengan cepat menyebar luas, hingga ke telinga para petinggi perusahaan tempatnya bekerja. Mengingat posisi manajer yang diduduki Brian selama ini murni karena intervensi dana rahasia dan koneksi dari Hesti, pihak direksi tanpa ragu langsung menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat keesokan harinya. Tanpa rumah tinggal, tanpa pekerjaan tetap, tanpa uang sepeser pun di kantong, dan dihindari oleh seluruh kerabat yang dulu sering mereka remehkan, Brian dan Buskar terpaksa hidup menggelandang, berpindah dari satu peran toko ke toko lainnya dengan pakaian lusuh. Penyakit darah tinggi Buskar kumat parah akibat stres berat memikirkan harta yang lenyap seketika. Namun Brian tidak mampu membawanya ke rumah sakit karena ketiadaan biaya. Mereka memanen tepat apa yang selama ini mereka tabur dengan penuh keangkuhan. Berbanding terbalik dengan kehancuran mutlak mantan suaminya, kehidupan Hesti justru semakin bersinar terang benderang bagaikan berlian yang baru saja dibersihkan dari tumpukan lumpur kotor. Di sebuah ruang kantor eksekutif eksklusif di lantai tertinggi gedung pencakar langit pusat bisnis kota, Hesti berdiri anggun menghadap jendela kaca raksasa yang menampilkan keindahan panorama seluruh kota di bawah kakinya. Setelan kerjanya terlihat sangat elegan. Wajah cantiknya memancarkan kebahagiaan, kedamaian sejati, dan otoritas yang luar biasa kuat. Dokumen perceraian resmi telah ia tanda tangani dan dikirimkan oleh Ratih ke pengadilan agama. Tidak ada sedikit pun penyesalan atau luka di hatinya. Ia telah berhasil membuang parasit yang selama ini menggerogoti hasil kerja kerasnya, membalas tuntas setiap tetes air mata dan hinaan yang pernah ia terima dengan sebuah pembalasan dendam finansial dan psikologis yang paling sempurna, terstruktur, dan paling mematikan. Hesti Maharani kini kembali menjadi ratu tunggal di atas singgasananya sendiri, berdiri kokoh di puncak kesuksesan yang tak akan pernah bisa lagi disentuh oleh tangan-tangan kotor orang-orang yang tidak tahu arti kata bersyukur. Pesan moral. Kesabaran seseorang yang tulus berkorban memiliki batas akhir. Jangan pernah dibutakan oleh keserakahan dan arogansi hingga berani menginjak-injak orang yang selama ini menjadi pondasi kehidupanmu. Ketika kebaikan dibalas dengan pengkhianatan dan kekejaman, maka kehancuran total dan penyesalan seumur hidup adalah harga mutlak yang harus dibayar mahal. Terima kasih sahabatku sudah mengikuti kisah Hesti yang luar biasa gregetan ini sampai akhir. Bagaimana pendapat kalian tentang pembalasan dendam Hesti malam ini? Sangat memuaskan, bukan? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah, tekan tombol like, dan subscribe channel Cerita Irfa agar kita bisa terus membagikan kisah-kisah penuh makna lainnya. Nawas Cinema. Agar kita bisa terus membagikan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya.